hari Minggu terakhir atau hari audit. Oke. Saya ulangi lagi dari awal ya. Selamat datang ke acara INSI Talk edisi Agustus 2021. Nah, acara ini adalah acara yang diadakan secara rutin setiap bulan pada hari Minggu terakhir. Jadi ini minggu terakhir dari bulan Agustus dan waktunya selalu sama dari jam 4 sampai jam 5.30 ya. Biasanya bisa ngobrol sampai panjang bisa 2 jam. Nah, Bapak Ibu, apa itu INSI? Dan tadi ada Pak Tony bilang Meta Coach, maka saya akan menampilkan slide untuk memperkenalkan kami dari INSI. Apa itu INSI? Saya akan tampilkan slide dulu ya Bapak Ibu. Nah, INSI Talk. Selamat datang, sudah melihat layarnya Bapak Ibu? Tolong kasih jempolnya kalau sudah ada layarnya. Saya suka lupa. Nah, oke, sip. Yang saya lihat Pak Tony doang ya. Oke, sip, thank you. So, INSI adalah singkatan dari Institute of Neurosemantics Indonesia. Institute yang mempelajari tentang neurosemantik dan ini di Indonesia. Neurosemantics itu adalah bagian dari NLP atau tepatnya perkembangan baru dari NLP. Kalau ditanya Ibu maaf sepertinya termute. Iya, udah? Apakah sudah unmute? Sudah. Udah. Oke, hostnya jangan unmute gue dong, jangan muting gue dong. Baik. Nah, Bapak Ibu, neurosemantik adalah development baru dari NLP, di mana NLP itu sendiri mempelajari manusia, mempelajari tentang excellence dari manusia, mempelajari tentang behavioral dan juga cara berpikir dari seseorang yang banyak dipakai untuk memotivasi orang-orang untuk lebih bermotivasi, lebih high performance di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, neurosemantics itu berkembang 20 tahun setelah NLP. Dan dia banyak berfokus pada frame of mind seseorang. Jadi kalau ngomong sama orang-orang neurosemantik, biasanya ditanya, apa artinya itu buatmu? Apa pentingnya itu buatmu? Apa yang kamu yakini? So banyak menanyakan tentang frame of mind, karena frame of mind ini yang menjadi drive, yang menjadi leverage point, yang menjadi pengendali dari behavior kita. Jadi di neurosemantics kita belajar tentang manusia melalui linguistik, kata-kata yang diucapkan, bahasa yang ditunjukkan, dan kemudian di neurosemantik kami lebih spesifik lagi fokus pada frame of mind seseorang, apa sih yang menjadi kerangka berpikir dia, apa sih yang ngedrive dia sehingga dia bermotivasi maupun kurang bermotivasi. Nah, para pembelajar neurosemantik ini kemudian ada yang mengambil profesi sebagai trainer, lalu ada yang mengambil profesi sebagai meta coach. Ya, di samping pembelajar-pembelajar yang lainnya. Nah, para pembelajar yang kemudian menjadi certified trainer neurosemantics dan meta coach, ini semua bergabung dalam satu lembaga yang namanya Institute of Neurosemantics Indonesia, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah Perkumpulan Neurosemantics Indonesia. Ini berbadan hukum dan sudah nanti saya akan tunjukkan beberapa hal berkaitan dengan Institute of Neurosemantic Indonesia. Nah, ini merupakan kami tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Kalau melihat kata Indonesianya, berarti kami juga bagian dari komunitas internasional. So, saya mau menunjukkan komunitas kami secara internasional, di mana secara rutin setiap bulan juga kami adakan pertemuan online internasional. Ada dua, ada yang dibuka untuk umum, jadi Bapak Ibu boleh ikut, ya, yang bulan Oktober nanti. Jadi di Oktober, Desember itu untuk umum. Namun ada juga yang khusus hanya untuk member, yaitu untuk trainer dan meta coach. Jadi ini gambar-gambar di mana ini yang khusus untuk member, yaitu Michael Hall selalu mengajarkan materi-materi, biasanya materi-materi baru ya untuk komunitas. Jadi kami selalu recharge ilmu-ilmunya baik melalui tulisan maupun online. Saat ini seluruh dunia, nah ini beberapa yang kami pelajari, seluruh dunia sekarang ini
sudah lebih kali ya dari 10.000 practitioner, master practitioner lebih dari 3.000. Dan di dalam institut secara worldwide kami ada PBB, ibarat PBB-nya itu ada 12 orang leadership team dari 12 negara, juga ada direkturnya itu David Murphy dari Meksiko, dan kemudian seluruh dunia saat ini ada 14 institut termasuk Indonesia salah satunya. Lalu di dalam institut ada Meta Coach. Nah, Meta Coach ini direkturnya saat ini adalah Sean Dwyer dari Australia, Bapak Ibu. Lalu kemudian di Indonesia adalah INSI. Saat ini kita ngadain acara setiap bulan, Bapak Ibu lihat ini acara-acara kami setiap bulan. Dan saat ini ada 18 NS trainer yang bergabung di NS, ada ya Perkumpulan Neurosemantic Indonesia, dan saat ini ada 112 Meta Coaches, termasuk Pak Tony yang tadi itu tuh. Nah, beliau satu dari antara 112. Saat ini saya menjadi direktur untuk INSI dan Irfan Irawanji menjadi direktur dari MCF Indonesia, Bapak Ibu. Saya kasih lihat, hilang sebentar. Saya kasih lihat ya foto-fotonya. Ini acara-acara kami, dan kemudian ini foto-foto trenernya, ganteng-ganteng kan Bapak Ibu? Coba cari ada foto dirinya enggak? Kalau ada berarti termasuk dalam trainer di Indonesia. Lalu juga ada, salah satunya di sini adalah Hani dan juga Bu Fibra. Jadi para pembicara dari INSI Talk itu hanya NS trainer. Jadi nanti pembicaranya adalah Hani Gunggoro dan juga Bu Fibra, mereka adalah NS trainer. Ada nggak foto mereka di sini ya? Nanti kita cari. Itu Hani tuh di sini tuh. Nah, Hani. Lalu kemudian selain itu ada MCF juga, yaitu Meta Coach Foundation, khusus untuk para coach. Dan di sini setiap bulan Rabu minggu kedua kami juga ada acara-acara serupa. Dan ini akan diisi oleh para Meta Coach. Jadi Bapak Ibu stay tune, habis ini Bapak Ibu silakan bergabung ke WhatsApp group spesial untuk NSNLP, dan di situ nanti akan diumumkan setiap acara-acara dari kami. Yang tentunya kami selalu mengutamakan kualitas dalam men-sharingkan, karena visi kami adalah to make explicit the process by which we create, reach, and inspire. So kita membangun makna dan mengintegrasikan dalam performance. Bahasanya gampangnya gini, hidup kita jangan cuma bermakna doang, tapi perlu ada performance-nya, bukan hanya omong doang, gue pengen ini, gue pengen itu, ini kayaknya bagus deh, ini kayaknya bagus deh. How to implement that? Bagaimana mengimplementasikan meaning dalam hidup kita ke performance. So itu visi kita, dan misi kita, misi kami adalah bagaimana eliminate knowing doing gap. Banyak ngomong, banyak tahu, tapi nggak melakukan. Nah, sekarang bagaimana kita mentransfer apa yang kita tahu menjadi apa yang kita lakukan dengan full experience. So dengan berdasarkan ini, maka setiap sharing kami harapkan bermakna dan bermanfaat. Saya selalu pesan ke teman-teman, jangan wacana yang disampaikan, tapi how to-nya. Kalau wacana bisa Google, teori Google, tapi how to do that, itu yang perlu di-sharingkan. Jadi Bapak Ibu, nanti waktu Hani dan Bu Fibra men-sharingkan, tanyakan how to-nya to implement in your own life, Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian ini adalah foto-foto kami, dan Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih banyak bisa mengunjungi website kami. Di situ banyak artikel dan juga ada profil-profil coach. Bapak Ibu mau nyari coach yang mana? Cari di dalam ada. Lalu Bapak Ibu mau belajar ilmu apa? Ilmu, tapi jangan ilmu nujum ya. Ilmu yang berhubungan dengan NS ada di dalam website itu. Dan juga foto-foto kegiatan kami, bahkan materi-materi dari setiap pertemuan INSI Talk dan Make Cafe ada di website itu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh difoto slide ini supaya Bapak Ibu tahu ngambilnya. Juga ada Facebook-nya dan juga ada Instagram-nya dan juga ada YouTube-nya. Silakan difoto slide ini Bapak Ibu. Karena di sini banyak data-data untuk pengembangan diri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sudah difoto slide yang ini?
Ya udah, kalau nggak nanti dibagikan di WhatsApp grup ya. So, itu yang saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Dan satu lagi yang tidak ketinggalan adalah kami juga ngadain conference, Meta Coach Conference setiap 2 tahun sekali. Dan tahun ini akan ada di tanggal 30 Oktober 2021. So, pastikan Bapak Ibu untuk ikutan full day yang judulnya Arise to Adapt. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Tony di akhir sesi nanti. So, itu sejenak tentang neurosemantic dan INSEE. By the way, kalau tadi Pak Tony bilang saya foundernya Michael Hall, co-foundernya Bobby Badenheimer. Cuma waktu itu kebenaran gue aja yang mau belajar, jadi dianggap begitu ya, tapi ya begitulah. So itu saja Bapak Ibu, silakan lanjut Pak Tommy, tidak sabar untuk mendengarkan materi dari 2 orang expert di bidangnya masing-masing. Silakan Pak Tony, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Mar. Aplaus sekali lagi teman-teman untuk Ibu Mariani Eng ya. Bu Mariani adalah founder di Indonesia. Iya deh. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam sesinya, ya Bapak Ibu semua ya, kita ada ground rules-nya dulu supaya acara kita bisa berjalan dengan baik dan Anda bisa mendapatkan manfaatnya dengan penuh. Tentunya Anda semua pengen mendapatkan manfaat yang penuh kan dari acara kita hari ini. Ya, manggut dong. Ya, yang mau. Iya, cakep. Ya. Oke, nah kalau gitu saya bacakan dulu ground rules-nya ya, aturan dasarnya. Jadi acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam dari awal tadi sampai dengan akhir ya. Nanti ada juga sesi tanya jawab. Jadi pastikan teman-teman Bapak Ibu semua ya apabila ada pertanyaan apalagi tentang how to-nya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mariani, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Silakan bisa langsung diketikkan aja di kolom komentar nanti ya. Dan yang kedua adalah peserta harap menyalakan video agar interaksi bisa terasa walaupun ini adalah sesi virtual dan Bapak Ibu semua juga bisa mendapatkan lebih fokus ketika mendapatkan informasinya jadi bisa kepake tuh keserap semua dalam kehidupan yang Bapak Ibu semua nantinya. Ya, dan yang ketiga adalah tolong aktifkan mode mood-nya suaranya sehingga kita bisa mendengar pemaparan dari para narasumber dengan baik tanpa terganggu dengan suara-suara yang mungkin tidak perlu kita dengar ya. Dan jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat. Ya, pertanyaan akan kita bacakan di sesi tanya jawab setelah pemaparan oleh para narasumber selesai. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, monggo silakan ketikkan nanti kita akan jawab. Jadi Anda semakin ngerti dan semakin jelas tentang apa yang disampaikan. Nah, dan yang paling penting biasanya setelah yang namanya kita ikutan Zoom ya, itu kan ada foto. Nah, kita akan ada sesi foto bersama di akhir sesi. Jadi pastikan Anda semua ikutin dari awal sampai akhir. Nah, kalau nanti ditanya, lu abis ngapain hari ini? Abis ikutan meeting. Sama apa? Neurosemantik. Apaan tuh? Waduh, pokoknya keren banget. Ada buktinya nggak? Ada nih foto gua nih. Oh, jadi makin keren ya. Jadi nanti pastikan Anda stay sampai akhir Bapak Ibu. Dan acara ini akan direkam dan diupload ke YouTube setelah selesai sesi. Jadi bagi teman-teman Anda mungkin yang belum ikutan acara ini, Anda nanti juga bisa sharekan tentang linknya kepada mereka agar mereka pun bisa belajar tentang inventing the career. Ya, dan apabila ada trouble koneksi, misalnya ke live otomatis nggak sengaja gitu ya, bisa masuk lagi. Jangan khawatir, selama acara ini masih ada, maka Zoom meeting ini tidak akan kami close. Dan yang pasti adalah enjoy the session ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang mau kita enjoy sessionnya? Nah, sessionnya ini adalah kita akan belajar tentang yang tadi, tentang inventing karir. Pembicara siapa, Ton? Kita ada 2 narasumber yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, yang pertama itu ada namanya Ibu Fibra Bihara, seorang HR practitioner, ya, juga seorang meta coach, neurosemantic and mindfulness trainer gitu. Jadi Anda hari ini akan belajar dari satu orang luar biasa bernama Ibu Fibra Bihara. Dan satu orang lagi tanpa tak ketinggalan yaitu adalah Ibu Hani Gungoro, CFA, seorang financial dan career meta coach dan juga seorang think map profiler. Jadi hari ini kita akan belajar dari 2 orang yang luar biasa Bapak Ibu. Pastikan siapkan waktu Anda, rilekskan diri Anda untuk menerima semua informasinya ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kalau gitu kita sambut pembicara kita pada hari ini. Untuk yang pertama, mari kita applause dulu untuk Ibu Fibra. Selamat datang Bu Fibra. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Dan untuk pembicara kita yang kedua yaitu
untuk Ibu Hani. Silakan ikut bergabung bersama kita, Bu Hani. Selamat sore, Bu Hani. Bu Hani masih ke-mute, Bu. Halo, tes. Halo juga. Kenceng Iya. nggak, Coach Tony, suaranya? Cukup jelas. Kenceng. Teman-teman semua Dengar, suara tapi jelas ya? kenceng lari. Yes, Coach Rico. Thank you ya, sudah mampir hari ini. Oke. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita akan belajar dari dua narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, supaya menghemat waktu dan Anda juga pasti sudah penasaran dan pengen belajar lebih banyak lagi, yuk mari silakan untuk Ibu Fibra dan Ibu Hani untuk melanjutkan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Tony. Sohan, kita mulai. Ya, Fibra dulu seperti biasa. Dia Hani ini senior coach dan trainer yang humble banget gitu ya. So thank you Han. So let me open ya this session. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Senang sekali ya kita berkumpul di komunitas Neurosemantics ya. Ada yang sudah menjadi meta coach, ada yang mungkin sudah mulai ngintip-ngintip gitu ya apa itu neurosemantik gitu ya. Dan mudah-mudahan acara hari ini akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua gitu, termasuk kami ya yang pada hari ini akan coba sharing dari apa yang kami ketahui dan alami gitu ya. Jadi feel free to ask a lot of question karena dari pertanyaan itu juga nanti kita sama-sama belajar gitu ya. So Han, you want to say something? No. You have to say something. Oke, teman-teman, waktu kita membahas judul ini, mungkin kalau ada yang aware, kenapa judulnya inventing? Kalau kita Google, inventing itu adalah apapun panjangnya, dan konon katanya ada 80 sinonim kata inventing. Tapi sebenarnya inventing itu dari kata invention gitu. Jadi artinya saya dengan Fibra berpendapat, career itu kita yang tentukan sebenarnya. Kita yang menemukan, kita yang mencari tahu, kita yang membangun. We invent our career. Oke, dengan frame itu, mari kita ngobrol hari ini. Silakan, Fibra, sambung lagi. Mungkin sebelum saya sharing materinya, Han ya, saya cuma mau bilang teman-teman gitu, kenapa kita memilih topik karir ini gitu ya. Dan sekarang bulan Agustus kita lagi masih euforia merayakan Hari Kemerdekaan gitu ya, karena ternyata kita bicara karir itu tidak sesempit bicara mengenai pekerjaan kita gitu ya. Dan hari ini yang mau kita bawa adalah apakah Anda melihat apa yang Anda kerjakan itu sebagai karya, sebagai sesuatu yang membesarkan Anda, membesarkan orang-orang sekeliling Anda gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai reinventing your career means apapun yang kita lakukan hari ini, apakah itu kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah karya kita dalam hidup ini ya. So mudah-mudahan akan bisa memberikan satu khasanah frame of thinking. Tadi ya Bu Mar bicara bahwa neurosemantic is a lot about frame of mind or frame of thinking, tapi juga about how we conduct our being gitu ya. So allow me to share. Fibra, sorry dong, mau ini dulu, mau kenalan juga sama teman-teman. Karena kita biar clear aja bahwa subjek kita tuh bukan cuman orang yang career bekerja di perusahaan gitu. Ilmu ini juga bisa dipakai jika teman-teman tuh self-employment. Jadi kalau saya boleh tahu, teman-teman tolong put di chat box, apakah teman-teman tuh self-employment, coach, atau misalnya terapis, atau mungkin dokter, penulis gitu ya, atau career profesional gitu. Tolong put ini chat box, nanti kita minta tolong Coach Tony untuk membantu lihat-lihat. Okay. Thank you, Han. Oke, kelihatan ya screen-nya? Oke, good, thank you. So teman-teman bicara mengenai karir, selalu kita itu punya anggapan tadi yang Hani bilang ya, karir itu sepertinya kerja di kantor gitu ya. Dulu saya pernah ngomong ke salah satu teman saya, gua mah nggak bakal jadi karir woman gitu ya. Karena apa? Gua harus kerja jam 9 sampai jam 5, sitting in the box gitu ya. Wah, it's not a life that I want gitu. Karena dulu itu
passion saya itu Han adalah ketemu orang, jalan-jalan gitu ya. Jadi ngomongin karir kayaknya saya tuh masuk otak gitu ya. Tapi kemudian saya baru menyadari gitu ya bahwa bicara karir itu adalah bicara pertumbuhan gitu. Nah disinilah sebetulnya bicara karir itu kita bicara mengenai apa sih yang kita pahami tentang pekerjaan kita gitu. Apakah kita tuh bekerja untuk bekerja atau sebetulnya kita bekerja untuk berkarya gitu ya. Nah, bekerja dan berkarya ini yang membedakan sebagai working mindset and career mindset ya. So kemarin di WhatsApp grup kita ya dengan Bu Mariani kita bicara bahwa ternyata akar dari sebuah perilaku itu adalah mindset gitu. Jadi kalau kita mau bicara mengenai sesuatu tapi kita nggak bicara mindsetnya itu kayaknya kita ngomongin sesuatu yang nanti tuh nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena itulah awal dari segala sesuatu. So start about career, let's find out more. Apa sih itu career mindset? Gitu. Gimana Han menurut lo? Ya, sip. Oke, good. So teman-teman bicara mengenai mindset gitu, pasti kita udah pernah dengar Start From Why-nya Simon Sinek ya. Gimana dia dicerita di bukunya gitu ya, bahwa ternyata kita mulai bisnis, kita mulai apapun itu bukan apanya yang sebetulnya menjadikan sesuatu itu besar gitu ya, tetapi kenapa gitu ya. Kenapa kita buka bisnis consultant? Kenapa kita menjadi coach? Kenapa kita menjadi trainer? Kenapa kita menjadi HR practitioner? Kenapa kita menjadi accountant misalnya gitu ya. Nah, pertanyaan kenapa ini yang sebetulnya adalah foundation-nya. Pertanyaan saya sekarang teman-teman while we are having the conversation ya, tanya ke diri Anda sekarang. Tahu nggak kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan hari ini? Dan pertanyaan saya, apakah kenapa itu adalah sebuah misi dalam hidup? Karena kalau kenapanya itu baru supaya gue dapat gaji, karena saya harus membesarkan anak-anak gitu, which is itu juga kenapa gitu. Tapi sebetulnya di balik kenapa itu ada misi apa gitu ya. Jadi why dalam hal ini adalah the big why gitu ya. Dan itu bisa dicek dari satu, what is your life mission? Kemudian tanyakan why 5 kali gitu. Kenapa ya? Oh supaya saya bisa bermanfaat. Kenapa ingin bermanfaat? Karena ini. Sampai 5 itu udah, kalau udah 5 itu udah biasanya ketemu tuh ujung di atasnya gitu. Oh ini nih my big why. So start from why itu adalah yang saya perhatiin ya. Coba Han, mungkin lu punya experience juga. Ternyata orang-orang yang sukses itu awalnya tuh dimulai dari why ini gitu. Ketika mereka belum apa-apa, mereka masih misalnya Anthony Robbins gitu ya. Ketika dia masih struggle hidupnya, miskin, nggak bisa makan gitu ya, dan dia berangkat pada satu hari dan dia bilang gitu, gue nggak bisa begini terus gitu ya, gue harus keluar dari penderitaan ini gitu ya. Nah itu kemudian menjadi sebuah misi dalam hidupnya yang mengantarkan dia sampai hari ini. So go ahead Han, what is your experience? Kalau saya banyak mendapat pertanyaan, sebenarnya bedanya job sama career apa sih Han, gitu kan, gitu. Dan saya suka sekali istilahnya Vibra gitu. Yang satu bekerja untuk bekerja, mendapatkan penghasilan. Yang satu bekerja untuk berkarya. Dan pertanyaan kedua yang suka ditanya adalah, bukannya kalau dagang punya usaha sendiri lebih enak ya Han daripada bekerja kan gitu ya, gitu. Dulu mungkin saya berpikir demikian gitu, kayaknya keren gitu, temen tuh punya usaha gitu ya. Terus kalau dengerin dia cerita gitu, makan siang atau Sabtu Minggu, ekspansi kemana-mana. Tapi sebenarnya pada kenyataan menurut saya, setiap orang tuh punya jalurnya masing-masing gitu. Dan saya tidak menemukan gitu bahwa orang tidak bisa sukses di karirnya asal dia punya mindset yang tepat gitu. Saya setuju sama Vibra bahwa umumnya yang berhasil menata sampai atas itu memiliki why yang kuat gitu. Walaupun ketika why-nya dia ketika pertama kali bekerja mungkin berbeda gitu.
Mungkin dia berbeda. Bisa juga ketika awal dia tidak tahu Fibra gitu. Tapi along the way dia menganggap, dia memperlakukan apa pekerjaan dia bukan cuma sekedar pekerjaan. Dia memperlakukannya sebagai sebuah career gitu. Dan tentu banyak ya tipe-tipenya, bedanya gitu. Mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas. Dan itu yang menjadi perbedaan. Seperti Fibra bilang, bagaimana kita menanamkan career mindset dan bukan sekedar working mindset, itu akan menjadi kunci bagi seseorang di dalam pekerjaan. Itu juga menurut saya korelasi antara ketika kita berdua memilih judul inventing your career gitu. Karena orang yang menganggap pekerjaan sekedar pekerjaan, walaupun tidak selalu, itu banyak ada bersikap reaktif gitu. Oh ya, gue mulainya kerja di logistik, ya gue ya ini gitu. Atau gue nggak merasa gue cukup pandai gitu untuk ke tempat lain gitu. Sedangkan orang yang berpikiran menganggap sebagai career, dia akan banyak elemen dan salah satunya kemampuan dia belajar gitu, kemampuan dia menghargai dirinya sendiri. Dan bagaimana ya ditambah lagi kalau kita belajar meta coach ya punya frame yang tepat gitu. Elemen itu dia campur aduk dengan certain attitude, terjadilah career mindset. Ya, menurut saya sih gitu, Ibra. Han, dan memang yang Hani sampaikan ini realitas ya. Banyak orang ketika mulai kerja, banyak yang nggak tahu ya, pokoknya gue kerja aja lah, kayaknya udah jalur umum gitu ya. Tetapi memang itu tidak membuat kemudian kita tidak bisa mereinventing why gitu ya. Makanya pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya misi hidup Anda gitu ya? Do you have that gitu? Kalau ini belum, nggak apa-apa, tapi it's time maybe to think gitu ya, to consider gitu ya, to ponder gitu. Apa yang mau gue capai dalam hidup ini? Dan kita bicara hidup bukan bicara kerjaan ya Han ya. Kita bicara apa yang mau kita achieve, apa yang mau jadi legacy kita. Dan yang nomor 2 ini mengenai 5W itu yang bisa menjadi teknis ya untuk ketemu apa sih ujungnya yang saya mau jadikan misi hidup saya. Tapi yang ketiga Han, ini yang sebetulnya jebakan Batman-nya nih Han. Karena orang mikir begini, aduh karirnya ketinggian, pusing deh, gue nggak mungkin mencapai itu. Gitu. Nah memang ketika kita mengeset misi hidup itu pasti kita nggak punya gambaran gitu untuk mencapai gitu caranya gimana, and that's okay gitu. Karena apa? Karena dalam karir itu yang perlu kita pahami adalah kita melakukannya itu selangkah demi selangkah gitu ya. Kita nggak bisa punya harapan lompat, dan ini yang kadang-kadang bikin orang merasa gue bukan wanita karir karena gue bayangin udah ngeri gitu Han. Jadi waktu saya nggak tahu ya, waktu saya pertama kali jadi HR tuh saya ngomong gitu ya, ngomong tuh membayangkan itu kayak gini aja gitu. Gue nanti kalau jadi HR gue pengen jadi regional HR yang bawahin berapa negara. Itu waktu itu ngomong itu kayak orang bahasa Jawanya yo bahasa yang orang kayak ngebluff gitu ya. Tapi saya nggak ngebluff karena saya ngomong ke diri saya sendiri gitu. I want to be regional HR gitu ya, managing many countries. Masih orok ya, baru keluar kerja udah ngomong kayak gitu kan kayaknya aneh gitu. Tapi ternyata kemudian saya bilang iya karena saya kepingin orang global itu melihat gitu ya, orang Indonesia bisa sampai situ. Itu waktu saya ngomong itu rasanya kayak saya benar-benar pengen tunjukin gitu bahwa kita bisa menjadi orang yang profesional dan diterima di dunia internasional. Dan tanya dong, sorry, agak lagging di saya. Lanjutin dulu aja. Ya, jadi saya tidak menyangka bahwa itu kemudian menjadi misi saya dalam pekerjaan. Tapi ketika saya balik ke dunia nyata, ya saya nggak mikirin itu. Ya saya kerja aja apa yang di hadapan saya, dan kerjaan saya itu jauh lah ya dari impian saya. Kerja saya mulai dari HR staff ya, mulai dari hire orang, mulai dari pekerjaan-kerjaan yang setiap orang entry lakukan lah gitu. Tapi saya lakukan setahap demi setahap gitu. Dan yang terakhir ini ketika kita memiliki life mission itu, ketika kita punya why gitu, kita memaknai gitu ya, hanya memaknai setiap pekerjaan itu sebagai learning opportunity. Gitu. Saya ingat banget gitu ya di awal-awal saya masuk kerja, lingkungannya pabrik, kalau kerja itu kan lebih dari jam 5 itu boleh overtime gitu ya. Nah waktu itu saya udah punya kesadaran gitu ya.
kalau gue overtime kan gue bisa dilarang ya, jangan deh Fibra overtime mulu gitu kan, cost buat perusahaan. Jadi saya akhirnya memilih cara apa? Ya saya tetap kerja di setelah jam 5, tapi saya nggak apply overtime. Karena apa? Karena kerjaan saya ini learning opportunity saya gitu. Jadi saya mau ambil opportunity sebanyak-banyaknya. Jadi di awal itu mindset saya sudah it's not working, it's learning. Gitu ya. Jadi dikasih kerjaan sebanyak apapun, rasanya itu penderitaannya tidak sebanyak kalau saya bayangin itu kerjaan kali ya. Walaupun kadang-kadang menderita juga, aduh gila banyak banget kerjaannya. Gitu. Tapi why ini adalah foundation kita untuk mulai meniti atau meng-create path kita. Apa sih path dari karya kita? Apa sih jalur karya kita? Dan saya dari awal sudah bilang HR itu adalah jalur karir saya. People adalah jalur karir saya. Itu sih Han yang gue rasain. Untuk teman-teman kalau berasa aduh career goal gue apa ya gitu ya, dan untuk membantu kita facilitate orang mencari career goal tuh kayaknya perlu 1 sesi setengah hari sendiri kali ya Fibra ya. Tapi mungkin untuk tips buat teman-teman gitu. Kalau sekarang tiba-tiba kayaknya gue nggak punya career goal deh gitu ya. Nah biasanya menyarankan ke teman-teman hal paling simple, tapi tentu saya akan menyarankan kalian menjalankan proses yang sebenarnya ya. Really memikirkan kembali, reflektif, keluarin CV Anda, cek kembali kenapa kita memilih jalur ini. Kalau misalnya pindah horizontal, kenapa, apa yang kita sudah punya sekarang. Tapi kalau misalnya belum, saya ada 1 tips simple gitu. Tanya aja sama diri kita. Misal tadi saya lihat ada yang bilang HR, ada yang lecturer, mungkin ada yang trainer gitu kan. Mungkin tips pertama sesudah acara ini bertanyalah pada diri sendiri gitu. Kerjaan yang gua jalanin sekarang bagi saya itu sebuah profesi atau sebuah pekerjaan. Itu aja dulu. Jika Anda seorang trainer, Anda datang ke kantor gitu ya, bagi Anda trainer ini profesi saya atau pekerjaan. Kalau Anda seorang manajer HR gitu ya, HR manager, gue kerjanya HR-an. Apa ini profesi? Enggak, Anda lebih punya bayangan. Kadang kedua, Han, gue serius nih. Gue mau tahu nih career goal gue apa. Saya kesulitan gitu mendefinisikan. Saran saya carilah orang HR atau coach yang bisa membantu Anda. Itu aja sih yang saya mau tambahin. Tips mencari career goal kita. Dan kalau Anda belum tahu, it is okay. Jangan panik gitu. Sometimes segala sesuatu tuh ada waktunya. Kalau kita niat, oh ya, gue setuju nih Han, gue mau punya career mindset, tapi gue bingung mulai dari mana. Ada prosesnya. Itu Fibra yang saya cuma mau nambahin. Thank you so much Han ya. So that's a practical tips ya teman-teman untuk mulai mereinventing what is your why. Yeah. Nah yang kedua dan ini juga very buat saya common mistake gitu ya. Banyak orang itu yang salah dalam mengelola karir karena mereka ngelihat caranya. Oh, untuk saya mencapai A, saya harus begini, begitu, dan begono. Yeah. Ternyata it doesn't work. Ternyata enggak terjadi. Jadi, setelah kita punya why dan kita ketemu apa sih life mission kita, which is the what gitu ya. Sebetulnya yang penting itu gitu. Yang penting tuh what-nya. How-nya itu apa? We'll see along the way gitu. Ada apa di depan ya udah gitu ya. Temuin, terima, overcome gitu. Karena kenyataannya teman-teman, karir kita tuh kayak begini. Kayak kita kerja keras gitu ya. Wah, harapannya langsung nih kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita buka kalau trainer ya, kita buka trainer lembaga training gitu ya. Wah, kalau saya melakukan hal itu pasti saya bisa nih menjadi trainer yang dikenal gitu. Nyatanya udah begini, udah begitu enggak jadi gitu ya. Nah, kebanyakan kita itu berhenti ketika kita menghadapi problem atau challenge. Kata kita menganggap, oh mungkin what-nya nggak pas gitu ya.
bukan gue bukan trainer kali ya, mungkin gue ini aja lah, mungkin gue jualan kue aja, atau udahlah gue balik kerja lagi, atau yang kerja lagi udahlah gue jadi trainer aja, kerjaan nggak cocok sama gue. Sebetulnya kerjaan atau apapun yang kita lakukan itu adalah the how, dan itu we will face the reality gitu Han, bahwa the how kita mungkin doesn't work, kan kita harus ngerubah. Kalau sekarang istilahnya pivot gitu ya. Kita harus ubah caranya. Tapi tujuan kita nggak akan kita ganti gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi problem, challenge, obstacle, tapi kita maju terus menuju apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tadi misikan. Itulah karir kita. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa saat ini struggle dengan apa yang dilakukan, yakinilah bahwa yang Anda sedang hadapi itu hanya cara. Dan cara itu, there's 100 ways to go to Rome gitu ya, katanya gitu ya. Kan ada 100 cara menuju Roma. Jadi jangan kecil hati, jangan merasa bahwa karir Anda nggak works gitu ya, tapi perkuat diri Anda. Karena gini, buat saya problems itu adalah indikasi bahwa antara tantangan dengan kemampuan itu belum seimbang. Sehingga kalau kita, kalau dalam istilahnya di neurosemantik itu ada istilahnya genius gitu ya, state atau in the zone state ya. Jadi orang ada dalam state yang kreatif, mampu melakukan sesuatu itu ketika problem dan kapasitasnya itu seimbang. Sehingga kalau kita ketemu problem itu sebetulnya hanya feedback bahwa ada yang harus Anda pelajari lebih gitu. Nah, kemampuan kita untuk menerima problem ini kemudian mendevelop diri kita sehingga sekarang saya belajar tentang ini ya. Oke, saya hang on to the situation until I got it gitu ya, sampai saya ngerti gitu ya. Disitulah sebetulnya yang membawa kita terus menuju karir goal kita. Gitu Han. What is your experience Han? Mungkin saya setuju yang Mbak Fibra ngomong. Ketika Fibra ngomong, it's about the what ya, bukan why gitu kan ya, kalau nggak salah tadi ya. Mungkin it's not about the how, it's about the what. The what gitu. Mungkin saya mau mengutip ya. Saya kemarin jadi moderator gitu di sebuah acara. Jadi ada Ibu Siti itu menjelaskan gini, karena ini bukan saya, jadi maaf saya minta izin membaca gitu. Dari sebuah hadis katanya, jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya gitu. Wah, saya suka sekali terusan kutipan ini gitu. Jadi itu membawa saya pada waktu saya cek pemahamannya, dia bilang kita perlu menjadi expert yang terbaik di pekerjaan kita gitu. Dan kalau kita bisa melakukan HR, saya kasih contoh gitu. Saya pernah terima satu anak yang direkomendasikan, anaknya luar biasa rajin gitu. Pandai enggak, IQ biasa aja, tapi rajinnya luar biasa. Dia masuk tim saya gitu di risk management gitu. Terus manajer saya lapor ke saya, waktu itu saya udah deputy director, dia bilang, Han, kayaknya oke ini kita coba gitu. Saya cuma perlu 2 bulan untuk tahu gitu bahwa dia nggak cocok di risk management. Di risk management. Apakah anaknya punya ambisi? Punya. Dia datang dari keluarga yang benar-benar tidak punya gitu. Jadi bagi dia datang kerja ke gedung bertingkat itu suatu hal yang luar biasa, Fibra, gitu loh. Bagi dia tuh keren banget gitu loh. Keren tuh kantornya yang kayu semua gitu ya. Dia saya rasa terwah-wah gitu. Tapi hanya 2 bulan saya tahu dia tidak cocok di dunia itu gitu. Jadi saya tawarkan dia pindah ke subsidiary menjadi HR gitu. Dia bilang saya coba Bu. Gue nggak tahu, tapi gue coba gitu. Dia dalam rangka mencari what-nya gitu. Oke, dia pindah, hanya butuh 2 tahun dia bilang, saya tahu kayaknya apa yang saya mau gitu. Dan itu bukan HR gitu. Oke. Nah itu yang Fibra maksud gitu. Kadang perlu sebuah proses gitu. Kita mencari apa yang kita mau gitu. Yang kita betul-betul terbaik buat diri kita. Bukan cuma sekedar how, gue kapan naik, gue bisa naiknya gimana gitu. Itu akan datang. Karena jika Anda menjadi yang terbaik di dalam apapun yang akan pekerjaannya, biasanya akan ada jalannya sendiri gitu. Jadi fokuslah mencari apa yang terbaik buat kita. Kalau Anda belum tahu, is oke. Yang penting niat cari. Yang kadang terjadi adalah menurut saya, dia mungkin tidak tahu yang dia terbaik itu apa, Fibra. Dia juga nggak niat cari. Dia nganggap kerjaan tuh seperti jam 8 sampai jam 5 aja gitu. Tapi kalau dia miss the promotion, dia marah-marah gitu. Dia tidak melakukan sesuatu extra mile untuk dia. Itu yang terjadi kendalanya. Beda sama anak ini gitu. Dia tahu. Saya bilang ke dia, lu nggak cocok di risk. Dan
buat dia sedih gitu ya, pindah dari holding pindah ke, tapi saya tahu itu yang terbaik dan sampai hari ini dia berterima kasih gitu. Jadi itu what baru how akan ngikut gitu. Betul ya Fit interpretasi? Exactly. Jadi how ini tuh kita memang adalah proses hidup ya, journey of life tuh adalah seperti ini teman-teman. Jadi tadi ada yang habis dari accounting, oh kayaknya gue nggak cocok, ternyata di HR ini ketika ketemu di HR, oh ya benar gitu ya. Nah memang disinilah kemudian why dan what ini kemudian menjalin gitu ya, petanya gitu ya Han ya. Jadi abis kita tahu kenapa, apa sih life mission saya gitu ya, kemudian apa sih yang ingin saya kerjakan, dan yang ingin saya kerjakan itu bukan jabatan, bukan nama pekerjaan, tapi apa yang ingin dikerjain gitu ya. Kalau saya tuh dari dulu udah jelas, saya tuh kepengen bantu orang sehingga orang itu bisa menjadi versi terbaiknya dia gitu. Ternyata ketemunya itu nggak cuma sebagai HR, ternyata saya juga belajar coach, saya belajar training, saya belajar NLP, nah sekarang saya belajar mindfulness. Jadi how-nya banyak banget gitu ya. Tapi goal ini yang kemudian menjadi pengikatnya untuk apa? Untuk maju terus ketika challenge itu datang. Yang paling gampang gitu ya, kayak sekarang pandemi. Pandemi ini kan adalah problem dan obstacle gitu bagi kita semua gitu. Nah pertanyaannya, apakah karena pandemi dan kesulitan ini kemudian kita bilang misi saya udah nggak works lagi gitu ya karena ada pandemi, ada ini. No gitu. If you really believe bahwa itu adalah misi Anda, and you'll find a way. Yang perlu Anda lakukan adalah use this challenge and problem as a growth opportunity ya. So jadi di sini kemudian saya selalu gitu ya mengatakan pada anak-anak muda, kepada tim saya gitu bahwa yang membuat Anda itu akan bounce back gitu ya dalam semua kesulitan, semua problem adalah pertama kalau kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan saat ini sebagus apapun itu selalu bisa lebih baik. Karena growth mindset ini kan lawannya fixed mindset Han gitu. Orang fixed mindset tuh gini, gue udah belajar semua kok, gue udah tahu, udah ini yang paling bagus. Dan ini sebagai HR saya ngeliat ini salah satu yang membuat orang pinter pun akan berhenti berkembang. Sebaliknya, orang yang biasa-biasa aja, nggak jago-jago amat, nggak pinter-pinter amat, IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat, pada akhirnya akan mengalahkan mereka yang pinter tapi merasa udah bagus gitu. Tapi yang biasa-biasa ini kan terus belajar, finally dia akan memotong gitu, akan melewati orang-orang yang pintar tapi nggak mau belajar. So things is always can be better, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah banyak orang itu mikirin apa yang nggak dia punya hari ini. Jadi pekerja mikirin jadi pengusaha gitu kan ya. Enak-enak kerja aja deh gue gitu ya. Atau main saham. Atau main saham, akhirnya nggak bisa nggak bisa menghargai apa yang saat ini ada di tangan gitu ya. Jadi bicara mengenai karir dan bicara pertumbuhan itu adalah selalu make the best out of what you have gitu. Saya pernah ada dalam pekerjaan itu yang menyiksa banget gitu ya, karena kerjaannya banyak sekali, kemudian membosankan buat saya karena saya orang HR tapi passion saya tuh ada di people development Han gitu. Saya masuk pekerjaan yang HR tapi operation banyak, urusannya payroll, absensi, ributnya soal overtime ngitung, itu saya tersiksa banget gitu. Tapi gajinya gede Han gitu. Jadi gue sempet ini apa sih ini gitu ya, kayaknya nggak gue banget nih. Tapi ternyata teman-teman, di saat itulah saya sedang belajar gitu ya, mengendalikan kalau aku bilang ini Han, meta program saya. Jadi meta program saya itu kan spontan gitu ya, kemudian in time gitu ya. Nah, untuk ngomongin administratif ini kan saya harus terstruktur, linear gitu ya. Ternyata saya tuh sedang men-stretch diri saya gitu ya, sehingga saya akan mampu handle dua pekerjaan ini gitu. Jadi pekerjaan yang kreatif buat sama kerjaan yang maintain gitu ya, yang memastikan gitu ya. Itu ternyata adalah journey saya gitu ya. Dan saya mensyukuri kemampuan saya untuk menahan diri untuk nggak quit gitu ya. Karena Karena nggak lama kemudian saya langsung dapat pekerjaan atau opportunity lain yang saya akhirnya memang bisa
berkarya di apa yang saya sukai. Tapi ternyata itu juga selalu up and down, dalam arti kadang saya dapat, kadang enggak. Tapi karena saya tahu ini yang mau saya kerjain, kenapa saya mau ini, akhirnya saya bertahan dengan apa yang saya punya. Gitu ya. Dan yang kedua, yang ketiga ini yang teman-teman kita pastikan kita punya resilient ini ya. Jalan menuju puncak itu selalu berkelok-kelok. Mungkin teman-teman ada yang suka naik gunung kan ya, atau mungkin suka trekking. Ada nggak, kasih tauin gue gitu ya, naik gunung itu jalannya lurus, langsung ke puncak gitu ya, kayak jalan tol gitu. Nggak ada dan nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena tingkat kecuramannya itu begitu tinggi, jadi kalau itu malah dia ngeledak gitu ya, malah jatuh gitu ya. Jadi memang jalan menuju puncak itu selalu berkelok-kelok. Karena apa? Karena disitulah kita sedang membangun kekuatan atau kemampuan untuk berada di puncak nanti. Jadi apa? Jalanin prosesnya gitu ya. Dan yang keempat ini yang mungkin bisa membantu teman-teman yang mulai gergetan, kok gue nggak kemana-mana ya gitu. If it is not happen, it doesn't mean it never happen. Karena apa? Karena we never know gitu ya, kapan sih mission kita nih akan kita raih gitu. Karena Colonel Sanders saja baru mendapatkan impiannya gitu ya, dimulai di usia 60 tahun gitu ya. Kita yang masih mungkin separohnya atau 3/4-nya gitu ya, kita udah give up gitu kan, kayaknya come on gitu ya. Jadi if you really have that life mission tadi, Anda benar-benar tahu apa yang ingin Anda kerjakan, maka ketika bicara how, be flexible gitu ya, be agile gitu ya, karena disitulah kamu sedang memperbesar atau memperkuat gitu ya muscle-muscle yang ada tubuh kita, supaya apa? Kita pantas ada di puncak nanti gitu. Kira-kira itu sih dari gue. Ya, kalau saya boleh cuman tadi kan kita mulai yang tadi penjelasan Fibra, kita berdua kan ngusul. Yang pertama, lihat dulu. Bikin career goal, tapi asumsi belum ada. Pertanyaan pertama, kerjaan gua sekarang itu profesi buat saya atau pekerjaan buat saya gitu. Dan bahkan saya mengajak teman-teman untuk ngecek timnya gitu. Kalau Anda membawai tim sales, Anda membawai tim sekelompok engineer, Anda membawai sekelompok customer service misalnya gitu. Coba mulai dalam semua training atau semua briefing, mulai bertanya kepada mereka, lu tuh cuman kerja atau mau jadi ini profesi gitu. Anda tentukan sendiri kriterianya dulu. Setiap industri, setiap fungsi mungkin punya definisi yang berbeda, itu pertama. Lalu pinjam tadi contoh yang Fibra ngomong gitu. Kalau buat kita nih, sekarang kita dulu ya. Tadi kan saya bilang kita dulu, lalu kita membawa ke tim kita. Yang kedua adalah mungkin kita tanya kita sendiri gitu. Kalau ini ternyata gue nganggap ini cuma kerjaan deh, Han. Gue belum nganggap ini profesi. Dan bertanyalah pada diri sendiri. Kita mau tetap naik menjadi profesi atau terbatas di pekerjaan. Ternyata gue nggak sukahan yang gue kerjain. Gila, gue udah kerja 10 tahun. Gue baru tahu nih habis dengerin lu sama Fibra, gue tuh nggak suka gitu. Gue sukanya yang satunya lagi gitu. Tapi gue nggak berani pindah. Gue mesti pindah atau enggak gitu. Kalau ini tips dari saya gitu. Saya nanti minta Fibra juga komentar. Kalau lagi kondisi pandemi ini, tolong jangan pindah-pindah suka-suka. Kalau saya memilih play sedikit safe, kita lihat kondisi tahun depan. Tapi penting buat kita betul-betul memastikan kita mau apa gitu ya. Jadi nomor 2. Tapi kalau misalnya kita bilang gue kayaknya udah nganggap profesi deh, Han. That's good. Mau level, kalau kita di Metakut kan selalu ditanya ya dari 0 sampai 10 berapa gitu ya. Berapapun jawaban Anda, kita cek di luar gitu. Kalau kita seorang ahli marketing dan kita bilang, Han, marketing profesi gue. Mungkin gue belum sehebat itu, tapi marketing profesi aku gitu ya. Kita cari di luar yang namanya marketing yang berhasil, what ya, itu seperti apa. Lalu menilailah kita sendiri dengan lebih mature gitu. Banyak orang yang saya temukan ya, dia over PD, Fibra. Over PD kemampuan dia gitu. Nah, ini kadang pentingnya kita punya mentor. Kadang kita butuh feedback dari orang yang lebih independen, yang bisa lebih jujur ke kita. Lo tuh belum segitu kali nilainya, baru segini gitu. Dan itu mendorong kita belajar growth mindset. Karena kalau kita nganggap kita udah hebat, itu yang Fibra bilang, kita terjebak di fixed mindset gitu. Dan kalau misal saya pernah dapat telepon Fibra, ada satu teman lah di sebuah industri, dia GM Finance Accounting, dia bilang,
Han, gue mau pindah gitu ya. Ini tahun lalu COVID sekitar Oktober. Oh, kenapa? Gue nggak ada gajian. Terus saya tanya, yang nggak ada gaji lu dong atau semua? Semua sih. Oh, oke. Terus dengar-dengar gue nggak naik lagi, Han. Oke. Iya, gue mau pindah. Gue ditawarin gitu. Oke. Udah beda industri gitu kan. Dia juga nggak kenal. Katanya dikenalin. Udah interview pertama. Terus saya tanya, industri itu naik gaji juga nggak? Dia diem. Ya kalau gue pindah naik ya tahun pertama lu pindah. Iyalah kalau tahun pertama naik lah. Sesudah itu naik nggak? Tanya dong habitnya gitu. Dan 2 minggu kemudian dia bilang, iya Han. Sama kayak gue nggak naik gitu, nggak naik juga. Lagi COVID lagi gitu. Itu contoh tipikal orang yang kalau nganggap cuma pekerjaan dia akan cari lebih baik sesaat gitu. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah career, saya tidak bilang nggak boleh pindah ya. Jadi jangan bilang Hani bilang nggak boleh pindah kalau kita mau nggak, bukan itu gitu. Tapi kita punya alasan yang jelas gitu. Kalau kita mau, oke, gue mau pindah karena ada value yang bisa naik gitu. Jadi tips nomor 2. Cek Anda ada di mana sekarang. Bekerja atau profesi. Kalau udah masuk profesi ataupun masih bekerja mau naik, bagus. Set a goal. Oke Han, gue nggak pekerjaan tapi gue setuju sama lu. Gue mau kayak Fibra, HR gitu. Jadi profesi. Oke. Cek sama orang luar. Cek sama perusahaan. Cek sama mentor. HR yang sukses itu seperti apa. Lalu lihat. Itu desire state-nya kita. Current state ada di mana. Make a plan. Tahun ini nggak naik gaji. Tahun ini nggak even dipromosi, tahun ini dipas promosi seperti tadi Fibra bilang gitu. Tidak berarti tidak akan terjadi gitu. Tapi kalau kita mulai mencintai apa yang kita lakukan, kita mau menjadi yang terbaik di yang kita lakukan, akan sampai juga kan ya Fib ya? Iya nggak sih? Nah, ini ada satu fenomena yang saya amati sebagai HR profesional ya selama 20 tahun nih Han ya. Saya ngelihat ada ternyata pattern orang yang sukses di karir sama yang enggak gitu ya. Ternyata orang yang sukses di karir itu Han, ketika dia pindah itu bukan dia karena dia nggak suka sama pekerjaan yang sekarang, bukan karena dia nggak suka sama company sekarang. Ketika dia pindah karena dia tahu dengan pindah itu dia akan berkembang. Mungkin lebih nggak enak, kerjaan lebih banyak, tapi dia berkembang. Tapi bukan karena dia nggak suka, gitu. Iya. Sebaliknya, gitu ya, orang yang stay di perusahaan karena dia takut pindah, kerjanya gini-gini lagi. Iya. Ya udahlah, mendingan gue nggak usah. Itu juga orang yang akhirnya stuck dan nggak pindah, gitu. Jadi either kita stay atau kita pindah, alasannya bukan karena kita feel. Tapi karena kita tahu what I want to get. Intensinya ya, kalau bahasa meta coach. Sama satu lagi Han, saya sering bilang gini, kalau kamu pindah karena kamu nggak suka sama sesuatu di pekerjaan sekarang, kamu pindah kamu akan ketemu yang nggak kamu sukain lagi. Dan akhirnya kamu pindah, akhirnya dia pindah. Itu seperti kayak muter di tempat gitu. Betul. Dan ini yang memang fenomena real. Gitu ya. Jadi kalau lihat dari CV kok dia pindah-pindah tapi nggak kemana-mana, nggak suka karena ini ketemu nggak suka, ya udah terusnya jadi kayak lingkaran setan. Jadi ketika kita pindah, pastikan kita tahu kenapa kita pindah dan pastikan karena itu memang kita sedang menuju yang tadi life mission kita. Betul. Walaupun mungkin ketika pindah pengorbanannya juga banyak gitu ya. Gue itu berapa kali pindahan itu gaji gue turun. Oh itu jarang tuh, itu jarang. Tapi gue tahu. Gue harus masuk perusahaan ini. Gitu. Value-nya akan naik ya? Ya, karena gue tahu di perusahaan ini gue akan belajar. Jadi waktu itu saya kerja 8 tahun di perusahaan Jepang gitu ya. Saya pindah, otomatis naik gaji lah ya pasti gitu ya. Tapi ada satu kejadian di mana gaji gue udah tinggi banget, terus perusahaan itu harus tutup, gue harus pindah ke perusahaan. Ini ada dua nih, yang nawarin gaji lebih tinggi sama yang nawarin gaji nggak tinggi-tinggi amat, malah lebih turun dari perusahaan gue. Gue pilih yang lebih turun karena gue lihat perusahaannya. Perusahaan culture-nya bagus, international. Mungkin gue harus turun dulu nih, tapi gue akan naik. That exactly that what happened. Sorry nanya dong, tapi waktu itu kurang lebih Vip, lu udah tahu ya karirnya mau dibawa kemana ya? Kan gue udah tahu, gue mau jadi HR professional yang going global gitu ya, going global kan karena gue pakai jilbab Han. Jadi gue selalu punya ini Han, kayak punya keinginan gue pengen orang-orang tuh sampai pakai jilbab itu jangan merasa bahwa kita itu nggak kompeten, kita nggak profesional gitu ya. Karena dulu tuh kan stigmanya seperti itu gitu ya. Dan gue ya di awal-awal tuh gue pernah dibilang, lu
pakai jilbab nggak takut sih karir lo akan terbatas? Gue bilang no gitu ya. Oke. No gitu, karena memang ada kan perusahaan yang aduh kayaknya pakai jilbab nih gitu, mungkin mereka nggak terima, tapi saya ingin tembus itu gitu. Jadi begitu saya lihat oh ini perusahaan internasional gitu ya, dan benar disitulah kemudian karir saya itu benar-benar akhirnya sampai ke tempat yang pernah saya idam-idamkan gitu ya. Jadi sebetulnya tadi karir itu nggak linear gitu ya, kadang berputar gitu ya. Jabatan juga gitu Han, pernah jabatan gue istilah head of HR untuk untuk grup gitu ya, ada 4 company di bawahnya, terus gue pindah cuma jadi HR kecil gitu ya, karya dari 4.000 turun ke 300 gitu. Pakai jumlah orang ya, exposure. Ya, tapi kemudian gue lihat, tapi 300 ini beda jenis orangnya, beda jenis industri. Tadi perusahaannya juga internasional gitu ya. Akhirnya di perusahaan yang kecil ini akhirnya jadi besar juga gitu ya. Teman-teman gitu. When we choose to stay or to move, jangan kita stay karena kita takut pindah. Betul. Juga jangan kita pindah karena kita takut stay. Betul. Perusahaan ini gimana gitu. Tapi kita pindah karena kita tahu this is going to lead us into our mission. Dan saran saya ke teman-teman tadi kan udah nomor 2 ya. Kita tahu profesi atau apa. Yang ketiga, sometimes saran saya kalau mau pindah, tidak mau pindah, banyaklah bertanya gitu. Ngobrol aja sama mentor, orang yang Anda percaya, orang yang pernah ada di industri itu. Apalagi kalau Anda nyebrang industri ya. Jangan pikir HR di mana aja sama. Menurut saya agak lain lah ya. HR kebun sama HR minum itu pasti ada sela-sela yang sedikit berbeda gitu. Dan kita kalau makin di atas, menurut saya kadang kalau kita diminta resultnya cepat, tapi saya tahu ini agak off the side track gitu. Tapi balik ke yang tadi, saran saya ngobrol, bertanya gitu. Baiknya pindah atau enggak gitu. Seperti itu, dan Anda membuat keputusan. Oke, thanks Fibra. Dan itu contoh klasik teman-teman. Dan kalau di saya, pemahaman saya, pekerjaan Anda bukan career Anda. Your job is not your career. Nomor 2, hukum saya. Your salary is not your value. Nah, orang yang menganggap hanya pekerjaan gitu ya, apalagi dengan fixed mindset, one day akan menemukan gaji mungkin setiap tahun naik, kecuali masa COVID aja kali gitu ya. Tapi rata-rata inflasi dapat lah, kecuali betul, maaf ya, Andanya sangat tidak perform, dapat nilai D atau E berturut-turut gitu kan. Atau secara ekonomi company memang lagi susah gitu. Adalah minimal inflasi kalian dapat gitu. Tapi kenaikan gaji maupun promosi mau apa, tidak berarti value kita berbanding lurus gitu. Orang yang menganggap itu hanya pekerjaan, lama-lama value-nya akan turun. Gaji naik, nominal naik, tapi value-nya turun. Yang kita cari adalah, kita menganggap pekerjaan kita sebagai sebuah career, gaji naik, value, kontribusi kita ke perusahaan, persepsi perusahaan terhadap kontribusi kita juga naik. Gitu sih, Fit, yang gue mau ngomong. Yes, very nice and very good, Han. Jadi memang when we are talking about karir kita gitu ya, itu akan berbanding lurus dengan kontribusi gitu ya. Jadi makin besar kontribusi kita, maka disitulah sebetulnya indikasi karir kita itu meningkat gitu ya. Salary itu relatif gitu ya, bisa mengikuti bisa enggak. Pengalaman saya sendiri 10 tahun pertama saya kerja itu gaji kenaikannya inflasi kayak gitu Han gitu ya, ampun gitu ya, sedih gitu ya. Tapi ternyata setelah value kita itu solid gitu ya, di situ tuh kita breakthrough gitu ya, dan sampai kaget sendiri, gila ya, bisa segini gitu ya. Tapi ternyata memang seperti itu gitu. Jadi kemampuan kita tadi seperti dirimu bilang, membangun value kita itu yang sebetulnya mendefine karir kita. Jadi cek what is your value gitu ya, in comparing to what people pay. Makin besar value kita dibandingkan gaji, jangan buru-buru sedih gitu, karena itu hanya masalah waktu. Ya. Saya almost can be sure about it. Dan Fibra, sorry, saya kalau boleh tambahkan ya teman-teman, ketika ngomong kontribusi dan perspektif, ini yang saya temui gitu. Nilai value kontribusi, tapi dari mata pemberi kerja ya, gitu ya. Karena kan gitu kan, gue udah kerja keras loh. Lu kan suruh gue ini, gue udah lakukan. Gue merasa gue udah kasih value, tapi menurut perusahaan tidak. Itu yang kadang menjadi pangkal juga, dan kita terlambat tahu gitu loh, Fit.
Kita berpikir kita sudah extra mile, kita sudah sangat baik gitu. Tapi menurut perusahaan belum gitu. Bukan itu yang gue minta dari lu gitu. Kita melakukan ABC, perusahaan minta MNO gitu. Jadi saya cuma mau mengingatkan kontribusi value itu dari kacamata pemberi kerja. Ada yang bilang sama saya, tapi kan kita bisa aja beda, dan bos gue ini kebetulan ya itu bego bos gue gitu ya. Tapi pernah terima hukum ini kan, boss is always right, if boss wrong, see rule number 1 gitu. Selama itu, jadi kita perlu, kan lu juga pernah bilang kan, kita perlu bisa memanage juga gitu hubungan kita dengan atas, termasuk kontribusi kita. Itu aja. Dan mungkin Han, itu yang lu sampaikan tadi penting banget gitu ya. Jadi understanding apa yang kontribusi apa yang diharapkan itu ya seperti hukum supply dan demand gitu ya. Kalau nggak ada demand-nya, supply-nya banyak juga kebuang-buang gitu. Jadi kita nggak sesuatu yang nggak dibutuhin juga untuk apa gitu. Ya, sama contoh, misalnya Fibra HR gitu ya. Fibra, satu kontribusi saya, kamu misalnya menjadi role model. Oke, kita lagi menegakkan disiplin. Lu nggak boleh telat gitu. Oke, anggaplah gitu ya gitu. Selama 10 tahun, Fibra itu kalau setiap tahun karyawan teladan nggak pernah telat. 1 menit pun enggak gitu. Terus Fibra bilang, gua nggak pernah telat loh. Terus Fibra naik nih dari manajer ke GM gitu. Mungkin nggak sih kita bilang gue ikut kontribut hanya karena urusan lu nggak telat, kan enggak gitu. Mungkin kita menjadi karyawan yang terbaik dalam versi tertentu. Itu sesuai job desk. Perusahaan akan bilang, udah wajar kali lu nggak boleh telat gitu ya. Tapi value yang saya minta bukan itu. Gitu. Kalau kamu mau naik ke posisi lebih tinggi, you need to be able to contribute. Dan kalau nggak ada komunikasi, udah kerja 5-6 tahun, udah deh barisan sakit hati muncul. Yang atas sakit hati, yang bawah juga sakit hati. Gitu. Jadi kita di neurosemantik belajar giving and receiving feedback kan. Dan itu penting gitu. Kita belajar performance evaluation gitu. Itu saat terbaik buat kita bertanya, do I contribute? Gue contribute gak bos? Gitu. Kalau kalian merasa anggap lagi nih, Han, tapi sorry lah Han, company-nya tuh kebangetan lah sama gue gitu loh. Gue yakin gue contribute, gue udah cek nih sama si A, si B, si C gitu ya. Ya udah, mungkin waktunya lu pindah kerja. Jika betul kita melakukan menjaga karir kita dengan baik, kita belajar, kita punya growth mindset, kita adding value, ya mungkin dengan PD kita bisa bilang company itu nggak deserve kita gitu. Dan pelan-pelan lah mulai mencari. Itu sih Fit. Ya, dan dalam proses atau journey kita tadi Han, ini yang sebetulnya yang tadi gue bilang gitu ya, bahwa kita tuh akan menemukan challenge. Challenge ini sebetulnya adalah bagian dari mempersiapkan diri menuju apa yang kita cita-citakan. Jadi memang apa yang tadi Hani bilang itu hanya akan mungkin terjadi kalau why kita jelas, what kita jelas. Karena kalau enggak ya kita cuma lari-lari karena nggak senang aja gitu Han. Betul. Jadi itu yang mengikat ya, atau penting. Makanya tadi why dan what di depan itu penting, how itu yang kita akan terus agile gitu ya. Dan satu lagi teman-teman, kalau kita growth dan kita develop ourselves gitu ya, saya mempercayai bahwa you will find your place gitu ya. Setuju banget itu. Itu udah sesuatu yang kayak universal. Hukum alam. Kalau saya bilang hukum alam Fit. Universal principle gitu ya. Jadi, Yes. nanti teman-teman akan melihat bahwa oh iya ya gitu, when I'm consistently showing a good thing gitu ya, then better thing will come gitu. Nggak tahu gimana caranya, tapi selalu aja ada gitu ya. Nah, karena satu hukumnya Fit menurut saya, perusahaan tetap membutuhkan orang yang kompeten dan benar. Nah, ini sih advice saya gitu ya teman-teman. Ketika kita why kita tahu, kita what kita tahu gitu ya. Kemudian how kita ketemu challenge, then it's okay gitu. You just need to keep moving. Yeah. Nah itu tadi ya hidup ya memang kayak orang naikin sepeda ya. Yang penting kita jalan gitu supaya kita nggak jatuh gitu. Oke, Han. Nah, so teman-teman ternyata tinggal 20 menit Fit. Ya. Dan ini yang mungkin teman-teman yang ya masih dalam proses untuk mendevelop karirnya gitu ya, dan saat ini sedang mungkin asik-asiknya gitu ya. Ini hanya sekedar mengingatkan saja gitu bahwa
ketika kita mendevelop karir kita dimanapun kita berada, sudah di atas kah, masih di bawah, di tengah-tengah, atau mungkin lagi bangun karir baru gitu ya. Dan teman-teman, karir itu bisa banyak ya, bisa first career, second career ya. Kalau karya yang pertama udah done, tick the box, saya mau berkarya yang lain, itu juga career gitu ya. Tetapi 5 advice ini ternyata adalah yang mengantar gitu ya, mengantar kita ke tujuan kita. Yang pertama adalah kita connect sama orang gitu. Karena saya kan dulu orangnya agak-agak ini percaya rezeki mah dari Allah gitu ya, bukan dari orang gitu. Tapi I'm learning bahwa memang rezeki dari Allah, tapi ternyata Allah kan kasihnya lewat orang ya. Jadi kan nggak ujuk-ujuk kita lagi diam, atau pluk kita dikasih dari langit gitu. Nah ternyata connecting, atau kalau bahasa itu silaturahmi gitu ya, itu sebetulnya membangun opportunity untuk apa? Untuk kita berkembang karir kita, termasuk connecting sama bos kita. Jadi saya pernah punya pengalaman, punya tim gitu ya. Ada satu orang itu yang koneksinya sama saya luar biasa bagus gitu, apa-apa dia update, dia tanya, dia consult. Yang satu lagi nggak pernah ngomong apa-apa gitu. Ternyata turn out gitu, yang nggak pernah ngomong apa-apa itu dia udah punya rencana yang luar biasa bagus, tapi nggak ada yang tahu gitu kan. Sementara yang satu ini yang hanya ngomong kan akhirnya terupdate dan kelihatan gitu bahwa dia tuh punya pikiran yang bagus gitu. Menurut lo siapa yang akhirnya dapat sampai tujuannya lebih cepat, Han? Ya. Harusnya yang lebih itu bukan sih yang iya kan, berarti yang cuma nyiapin sendiri, mikir sendiri itu kan nggak ada yang tahu gitu ya, nggak tereksekusi. Akhirnya the person is not going anywhere gitu. Itu yang pertama. Yang bos saya pernah bilang loh kalau cerita itu, dia tapi bukan marah sama saya gitu. Dia ada satu komplain, exactly kalimatnya kayak gitu. Tapi kan gue udah melakukan ini. Tuh jawabannya begini, dan saya masih ingat sampai saya. Lu pikir gue dukun? Gue terus mesti memantau gitu. Oh si A, si B begini gayanya. Si A, oh si A rajin loh gitu. Si B, gue tuh anak buahnya banyak gitu. Lu harus ngomong sama gue gitu. Nah itu maksud saya. Dari situ satu hal saya belajar gitu. Dan kadang orang suka bilang, ntar gue dikira jilat pantat lagi Han gitu. Wah ya, ada hal yang mesti kita perjuangkan lah ya. Kalau kita dengerin kayak itu ibarat yang orang di gurun, ayah sama anak sama unta itu loh. Dua-duanya naik salah satu naik salah, dua-duanya nggak naik juga salah. Jadi lakukan hal apa yang menurut kita benar. Dan saya setuju sih. Ada hal yang kita perlu komunikasikan gitu. Kita perlu ngomong. Kontribusi gue benar nggak ini? What do you think gitu? Ya. Dan ini krusial sekali gitu ya teman-teman, connecting ini gitu ya. Jadi dan buat saya connecting is not about tadi kissing ass gitu ya, atau jilat-jilat pantat, tapi lebih kepada let others know apa yang kita kerjain, apa yang kita pikir, apa yang kita mau lakukan, dan let them support us gitu. Let them biarkan orang-orang itu membantu kita, dan biarkan kita juga bisa membantu mereka, karena kita connect, kita tahu kan orang ini butuh ini, oke gue kasih deh gitu ya. Nah ini yang masuk ke gue deh, giving then asking gitu ya. Tadinya awalnya slide ini bunyinya gini, giving but not asking gitu. Tapi ternyata saya koreksi Han gitu. No, kadang-kadang kita perlu minta. Bantu gue. Oh, saya perlu ini, bisa nggak saya dapat? Tetapi kita kasih dulu gitu ya. Kita lakukan apa yang perlu dilakukan, dan kemudian setelah dilakukan mungkin orang nggak tahu kebutuhan kita apa, tanya, minta gitu. Jadi ini pengalaman pribadi ya Han ya. Suamiku tuh kan orangnya ini Han pragmatis ya. Jadi ya jalanin aja. Terus satu kali karirnya nih Han udah 8 tahun kerja, nggak dipromosi Han gitu. Terus technical support gitu ya. Istrinya HR padahal. Udah 8 tahun, nanti you're wasting your time gitu. Iya, iya. Udah menurut dia ya udah, bos gua nggak ngasih gue promosi, gue bisa apa? Minta. Plekma. Exactly, minta. Gue bilang, mintanya gimana? Ya bilang, saya udah 8 tahun, saya udah ngerjain ini, mungkin nggak saya dipromosi gitu. Awalnya Han, masya Allah ya, dia tuh yang apaan sih, tapi lama-lama saya bilang terserah, tapi jam berputar ya, kalau kita kelewatan gitu ya, nanti kalah gitu sama kompetisi. You better asking. Bener loh, begitu asking nggak pakai
AIO langsung besoknya dipromosi. Karena bosnya emang udah mikir gitu ya mau promosi, tapi anaknya juga kayaknya nggak pengen, biar aja gitu. Ya, saya setuju itu. Jadi ini sih secret ya sebenarnya, tapi suami saya dapat promosi 2 kali itu dua-duanya minta gitu. Minta dalam arti gini, gue udah melakukan hal ini, gue udah ini, pantas nggak gue dipromosi? Cuman begitu aja gitu, yang mikir kan dia gitu. Tapi itu tadi kalau gue kan mungkin orangnya klorelis gitu, yang ngedrive gitu ya, connect gitu. Mungkin orang juga tahu aja apa yang gue mau. Tapi kan ada orang sebelum diminta udah kasih dulu. yang pendiam, yang udahlah gimana entar gitu ya, phlegmatis ya, personality. Dan ini yang buat saya nomor 2 ini teman-teman miliki kemampuan meminta gitu. Tapi setelah kita memberi ya. Dan yang ketiga, sorry. Dan tips ya teman-teman, sebenarnya ya perusahaan itu tahu kok, maksudnya talent atau bukan, walaupun nggak ada program itu, dia tahu kok kita contribute atau tidak gitu. Jadi selama kita jangan bilang dia tahu nggak ya gitu, gue kerja begini, bos gue nggak tahu, they know it gitu. Hanya kadang mungkin untuk alasan strategi, kadang alasan politis gitu ya, alasan apa ya, maksudnya ya strategi politis, dia cuma nggak mau ngomong, tapi dia tahu gitu. Dan satu lagi yang saya percaya, alam juga tahu gitu. Jadi kalau kalian melakukannya sesuai dengan ini profesi, gue belajar, gue nggak dibayarin perusahaan, gue tetap ikut training gitu ya, pokoknya menjadikan kita ahlinya gitu di bidang itu, perusahaan juga takut kali kehilangan kita gitu loh. Benar banget Tuhan. Ya itu juga takut. Jadi nggak usah mulai mana. Kalau nggak promosi gue, jangan dari situ. Mulai dari what-nya dulu gitu. Itu akan ngikut gitu. Yang berarti tadi saya bilang, kita merasa sudah berusaha, tapi di mata perusahaan itu bukan berusaha gitu. Nah, biasa kan terjadi mismatch-nya itu gitu. Vip, ini udah 8:55. Ada 3 pertanyaan. Boleh nggak kita masih ada 1 slide lagi atau kita boleh masuk ke pertanyaan dulu? Masuk pertanyaan dulu aja, Han. Oke. Nah, ini lu yang jawab aja ya. Susah ini kayak pertanyaan. Oke, aman. Sorry, gue belum lihat. Oke, ada tadi ada yang tanya ini tadi gue baca, gimana kalau anak buah kita itu mindsetnya working but not career gitu ya. Jadi teman-teman, karir ini tidak berhubungan dengan jabatan gitu ya. Tapi karir ini berhubungan dengan apa yang ingin dia karya, apa yang ingin dia contribute, apa yang ingin dia make an impact gitu ya. Jadi memang saya percaya gitu ya, tim yang kerja sama tim yang berkarir itu kontribusinya akan beda banget gitu. Walaupun yang berkarir, walaupun yang saya bilang berkarir itu enggak kepengen naik jabatan karena mereka merasa udah oke lah di jabatan ini. Tapi karena dia berkarya itu dia ditingkatkan gitu ya, tantangan kerjanya, kemudian ditambah bebannya gitu ya, sehingga dia harus rubah cara kerjanya, itu dia akan agile, dia akan mau melakukannya. Sementara orang yang working itu dikasih kerjaan tambahan, ngapain sih dirubah cara kerjanya, nggak mau, udah biasa begini gitu. Jadi bedanya di situ teman-teman. So gimana caranya kalau tim kita itu working mindset bukan career mindset? Have a conversation. Tanya, kamu kerja untuk apa? Kenapa kamu kerja? Apa yang ingin kamu kontribusiin sebetulnya dalam kehidupan? Ya, yang penting saya kerja bantuin keluarga saya gitu ya. Nah, di sini biasanya saya conversation-nya very easy sih. Oke, gitu. Tapi kalau kamu memang pengen bantu keluarga, pengen bermanfaat untuk keluarga, kamu tahu nggak bahwa kalau kerjaan itu dilakukan dengan cara sekarang itu udah nggak lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi sekarang kerjaan ini harus dilakukan dengan cara seperti ini. Kalau kamu benar-benar merasa bahwa kerjaan ini bermanfaat, penting untuk keluarga kamu, gitu, kamu mau nggak terus ada di perusahaan ini? Dan untuk terus itu adalah ini yang kita harus lakukan. Gitu. Jadi teman-teman, saya tidak pernah memaksakan tim saya itu untuk semuanya tuh berambisi dipromosi, enggak. Gitu. Tapi saya ajak mereka connect sama the why-nya. Dan ketika the why ini ada, connect sama realitas. Gitu. Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka kerjakan sekarang ini nggak cukup. Ada yang harus berubah. Gitu ya. Nah itu sih cara saya ke tim yang working mindset. Karena orang-orang yang working mindset itu biasanya nggak mau ditambahin kerjaannya, nggak mau dirubah caranya. Tangan baru, udah deh, gue udah kerja 20 tahun kayak begini, udah deh, leave me alone, kayak gitu ya.
Nah ini yang doesn't work anymore gitu ya, di situasi yang sekarang ini berubahnya cepat, demandingnya juga tinggi gitu. Iya. Itu sih jawaban saya, Han. Oke, aku pengen nambahin, tapi saya pikir kita go to the next question ya, dari Pak Uton nih. Dia nanya gini, banyak orang berpikir peningkatan karir adalah dengan naik jabatan. Apa langkah kita untuk tidak selalu membenarkan anggapan itu? Nah tadi barusan aku bilang ya, jadi yang disebut karir itu it doesn't mean position. Career is about karya apa yang ingin kita lakukan dalam pekerjaan kita sehingga itu connect dengan the why kita. Jadi teman-teman, meaning ya, arti gitu ya dalam apa yang kita kerjaan itu nggak semua orang itu sadar loh gitu. Ada yang mereka cuma ngerjain aja as day to day gitu. Nah, kembali ke Pak Oton tadi, gimana caranya untuk merubah? Ya itu tadi, karir itu doesn't equal with position gitu. Career is about creating, is about a creation. Apa yang mau dikaryakan, apa yang menjadi legacy gitu. Saya sering banget pakai kata-kata legacy ini, karena apa? Bahkan tukang sapu pun bisa bikin legacy kok. Iya. OB pun bisa bikin legacy. Banyak loh teman-teman OB itu yang apa ya, bantuannya itu luar biasa untuk kesuksesan suatu bisnis gitu. Karena apa? Kantor bersih, kalau ada tamu cepat, nggak usah pakai capek kita ngerjainnya, dia udah tahu mesti ngapain itu. Jadi kita berasa gitu loh bahwa OB ini memberikan value gitu. Nah itu yang saya connect-kan dan itu yang kita appreciate gitu. Jadi teman-teman nggak semua OB itu harus jadi direktur gitu atau manajer lah atau supervisor lah. Tidak, mungkin seorang OB ya OB saja gitu, karena memang disitulah peran yang diberikan Tuhan gitu. Karena Tuhan itu kan mendirikan kehidupan ini tidak dengan satu pilar ya, Han? Iya, betul. Dengan seluruh pilar, dan semua pilar itu penting. Nah, menemukan pentingnya ini bagi individu, itulah career. Coach Uton, kalau saya boleh contribute ya. Saya setuju sama Firby lakukan, tapi kalau kondisinya terjadi gitu ya, saya kepikiran sih gini, mungkin nggak ya? Saya pernah punya satu klien gitu ya, dan konteksnya gini lah, dia banyak perlu menerima Gen Z gitu. Dan saya selalu bilang sama mereka, ada batasan, lu mau promosi orang gitu ya. Gitu. Saya pemegang paham, grading itu mesti dijaga kalau saya gitu. Saya pemegang paham, betul kita butuh orang yang bagus gitu. Tapi stability company itu lebih penting gitu daripada kita entertain satu orang naik tapi keseimbangan terganggu kalau saya. Terus tapi dia bilang, tapi Han, gue butuh orang ini. Kenapa lu sampai menggantungkan hidup satu orang itu? Dan dari situ questionnya itu pertanyaan. Jadi dari situ kita mulai membereskan sistem atau apalah, tapi bukan konteksnya nggak ini gitu. Jadi kita berusaha mengurangi ketergantungan terhadap seseorang. Tapi saya tahu ada posisi tertentu orang dengan skill tertentu kita mesti jaga gitu. Dan akhirnya saya propose ke mereka perusahaan, gradingnya saya jauhin Pak, gradingnya saya jauhin. Tapi kita ada rule tidak tertulis gitu dengan HR gitu. Sampai level berapa dengan berapa fit, kita boleh lebih bebas kesannya gitu, memberikan dia kenaikan. Tapi ada satu filter, satu titik, dan di setiap jenjang kita ada, itu nggak bisa gitu. Kalau dia tidak ada job expansion, dia nggak akan naik. Tapi within that range itu bisa gitu. Itu salah satu yang kita gunakan. Jadi usul saya sih, culture-nya mesti dibangun dengan company is still above individual. Kalau itu langkah panjang. Yang kedua adalah kalau memang Bapak butuh orang itu, ya sekarang you have no choice. Lu harus naikin dia. Gitu. Kalau kita butuh dia, gitu. Itu praktikalnya. Tapi di long term, Pak, dan akhirnya kita deal sama, tahu nggak apa yang dia lakukan? Karena dia tahu variasi grading itu dia nggak bisa jaga, Pak. Lebih tepatnya gini. Kebutuhan orangnya tuh berbeda-beda gitu. Setiap level dia bisa dapat. Apa yang dia lakukan setelah discuss, skala gajinya dia rada lepas, Pak. Jadi dia ambil grading gitu. Jadi banyak cara kita untuk mengatasi hal seperti ini gitu. Tapi yang Bapak ngomong banyak, tapi semoga membantu Coach Uton. Jadi itu sih. Kalau karena saya tahu anak muda sekarang itu, saya juga nggak punya jawaban ya. Maksudnya Pak pakai formula ini aja, pasti deh dia nggak mungkin. Namanya Gen Z kan, lu baru kerja 2 tahun aja udah tanya ke kita, Fit, gua kapan jadi manajer gitu. Perasaan dulu kita jadi manajer bertahun-tahun gitu ya. Jadi ya saya paham dengan maksud Bapak. Jadi culture, Pak Uton, Coach Uton, culture
Kedua, mengurangi ketergantungan sama seseorang. Jadi kita punya, sorry ya, gue nggak bisa kasih lu naik, lu mau keluar, lu keluar aja. Tapi kita tahu secara sistem, company will be okay gitu. Itu mungkin semi long term. Short term-nya, ya kalau lu butuh, lu kasih, Pak. Saya pikir itu practicality. Saya cenderung, kalau ditanya klien, saya punya PD bahwa stability itu matters gitu. Jadi saya lebih tidak gampang tergoda untuk menaikkan jabatan, walaupun harus kehilangan orang itu. Tapi mungkin Bapak lebih tahu konteksnya. Saya kan nggak tahu. Semoga membantu Coach Sutton. Ya, memang di organisasi itu hambatan atas keterbatasan posisi ini kan selalu ada ya. Nggak mungkin kita punya 5 direktur ya, ketika lo hanya punya 3 divisi misalnya gitu. Dan memang conversation mengenai karir ini perlu diluaskan, bukan dalam jabatan, tapi apa yang ingin dia kerjakan. Karena ternyata orang itu pekerjaannya itu diperkaya, di enrich, itu buat mereka itu juga sebuah kemajuan gitu ya. Otomatis kalau bicara mengenai meaning tadi gitu, orang yang merasa bahwa dia growth itu biasanya dia akan feeling fine. Tapi kalau dia berasa stuck, nah di sini yang biasanya tuh orang mulai ribut lah gitu ya, profesi lah ini segala macam. So teman-teman buat conversation gitu ya, di mana si individu tuh tahu apa sih yang sebetulnya dia inginkan itu. Kalau emang dia inginkan posisi yang terbatas gitu ya, ya kita having a fair conversation aja gitu. Kalau memang kita nggak punya opportunity-nya adanya di luar, ya kenapa juga kita tahan gitu, kenapa juga kita nggak lepas dia gitu. Jadi memang bicara mengenai karir ini adalah bicara mengenai hidup seseorang gitu ya. Nah ini yang conversation atas hidup ini nih yang kadang-kadang kita skip gitu, kita nggak lakukan gitu. Kalau saya tipikal HR yang selalu balik ke meaning dulu gitu. Jadi dari meaning itu nanti kita akan cerita mengenai akan lihat opportunity apa nih untuk growth gitu ya. Dan kadang-kadang kalau di perusahaan besar itu teman-teman proses promosi itu bisa muter gitu ya, nggak langsung vertikal, bisa juga pindah ke tempat lain dulu gitu ya. Larinya ke sana. Kenapa? Karena untuk misal dia dari satu manajer untuk direktur, nggak bisa dia hanya satu function ini dia tahu, dia harus tahu berapa function untuk sampai direktur misalnya gitu ya Han ya. Itu juga bicara mengenai career path di organisasi. Nah kita balik dulu ke ini. Jadi teman-teman gitu ya, tadi giving dan asking, learning happen in difficult time. Jadi masukkan ini dalam benak kita bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan itu bukan hambatan, tapi itu adalah opportunity untuk growth ya. Yang kedua, apapun yang saat ini kita miliki dalam kehidupan kita, paling penting adalah kita mampu menerima apa adanya dan kemudian jalan terus gitu, jangan berhenti gitu ya. Dan yang terakhir, giving in tuh ya udah kita berikan apa yang kita bisa berikan, kontribut, tapi nggak giving up, nggak udahlah saya nyerah, nggak mau melanjutkan journey ini gitu. Kadang capeknya Vip menurut saya, kita udah set aturan yang kayak lu ngomong tadi gitu ya, tapi di company selalu ada exception gitu. Udah capek-capek ngejagain rule yang satu, yang ini ada exception tuh, Pak lu bilang gua nggak boleh kok, ini boleh gitu ya. That's a life. That's a life. Saya sendiri ngajarin ke diri saya gitu, life is not always fair gitu ya. Fair, yeah, I agree, absolutely. But it's not about fair or not fair, it's about how we understand how we own our journey, how we understand what we want to get in our life ya. Ini conversation mengenai life mission ini yang kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, kebanyakan itu tidak terjadi Han. Iya. Aja ntar gimana gitu ya, aku mahang kewae kira-kira gitu. So whatever you are now gitu ya, it's time to consider gitu. Apakah kita punya why yang jelas, life mission kita, apakah kita tahu apa yang ingin kita kerjakan, dan apakah kita punya resilient, punya agility untuk menempuh journey ini apapun dimanapun kita berada pada saat ini. Oke, kita sambung dulu ya, ada pertanyaan dari Puput gitu. Kalau dia udah tahu pekerjaannya, itu dianggap profesi, dia kompeten, tapi atasan pindah gitu ke departemen lain, kita nggak suka gitu. Apakah memang kita ada yang salah gitu, maka dipindahkan gitu ya pertanyaannya? Atau atasan kita melihat kita punya peluang di bidang lain gitu?
ini karena udah jam, boleh nggak saya izin, either lu atau gue yang jawab gitu. Jadi nggak usah dua-duanya. Boleh? Silahkan, mau jawab enggak? Oke, aku yang jawab deh. Puput gini, kalau menurut saya lebih minta maaf karena waktu gitu ya. Tapi menurut pendapat saya, kalau tanya saya gitu ya, di konteks kita ngobrol gitu. Yang pertama, seperti Fibra bilang, having honest conversation dengan atasan gitu. Kalau kita cukup pede untuk tanya aja, kenapa lu pindahin gue gitu? Gue bikin salah? Atau what? Kalau lu bikin salah, ngomong aja sama gue sekarang gitu. Atau kita coba cari. Jadi having a respectful. Jadi pembicara, jangan gini ya, jangan menantang, menurut saya, jangan dibawa emosi, tapi juga jangan kita selalu nggak punya harga diri gitu. Bawa aja, tanya kenapa gitu. Itu pertama gitu. Kedua, anggaplah Puput yang benar gitu ya, benar gitu. Either dia suka nggak suka apapun alasannya, dia lihat potensi, terus lu nggak agree gitu. Kalau saya mungkin akan tanya, lu butuh kerjaan ini atau enggak gitu. Itu saya akan nanya gitu. Oke Han, gue tabungannya belum cukup, aku masih harus bekerja. Saran saya, kalau memang udah, saya tahu kadang ada perusahaan terima atau keluar, kan suka begitu gitu ya. Kalau saya bilang, kalau masih butuh pekerjaannya, lu terima dulu gitu. Coba jalanin. Sambil melihat apakah ada makna lain yang kamu bisa ambil gitu. Kadang ada baiknya gitu, kita keluar dari kompetensi kita, pindah ke satu tempat, kalian balik lagi dan kita akan menjadi lebih komplit gitu. Aduh, saya banyak sekali cerita itu, tapi saya nggak ada waktu gitu. Ya, semua ngerti ya. Jadi mungkin pengalaman di bidang ini ketika contoh ini baru 2 minggu lalu, dia orang marketing research, ditawarin pindah ke brand manager marketing gitu. Tuh dia mau balik lagi ke research, dia telepon gue gitu, gue terima nggak ya Han? Usia udah 50 ke atas gitu. Saya cuma tanya career goal lu apa, untung anak ini tahu gitu. Senangnya apa? Marketing research, ya udah. Terus orang nanya, Han, dulu gue udah 2 tahun di marketing brand, loh lu kenapa dulu pindah? Ya gue pikir gue mau belajar. Oh ya udah. Jadi nggak ada. Jadi walaupun dia tanpa disengaja ditugaskan ke brand marketing dan saat itu dia kayaknya no choice untuk terima karena lagi udah mulai COVID. Tapi ternyata itu membawa manfaat untuk pekerjaan marketing research-nya gitu. Jadi kita dengar dulu aja. Ketika dengar, tenang aja. Kalau memang perlu sembahyang dulu, apa doa dulu, dengerin gitu. Dengerin, sebenarnya ini bos, apa sih? Lu bener ya nggak demen sama gua gitu ya? Atau dia butuh kita. Kita punya skill yang dibutuhkan di departemen yang mesti diberesin gitu. Atau dia lihat potensi kita yang kita nggak lihat. Jalanin dulu aja. Seperti Fibra bilang, kamu tidak dapat apa yang kamu mau sekarang, tidak berarti kamu tidak mendapatkan. Sikapi dengan lebih positif maksud saya. Itu. Tapi kalau benar-benar kebangetan Han, kayak Fibra bilang udah turun gaji, kerjaan lebih nggak enak, ya udah, dan pelan-pelan cari lagi. Kalau itu jawaban realistiknya. Oke, Put, semoga membantu. Saya tahu mungkin saya sedikit oversimplify ya. Jadi kalau mau ngobrol lagi, mungkin nanti stay sedikit lebih lama aja gitu. Oke, semoga. Lu mau tambahin apa nggak? Nggak, udah. That's a very complete answer ya. Oke, semoga Puput membantu ya. Nah, ini ada. Go ahead, Han. Yes. Ya, ini saya masuk dulu ke materi Han ya supaya agak ya. cepat. Nanti pertanyaan terakhir kita jawab belakangan. Jadi teman-teman, salah satu kemampuan kita membangun karir itu juga kemampuan kita mengelola stres, gitu ya. Karena apa? Karena ternyata banyak juga orang yang akhirnya give up gitu ya. Tadi give up gitu karena dia tidak punya skill mengelola stres gitu. Jadi kalau stres kerjaan udah banyak, akhirnya udahlah daripada gue mentally breakdown, saya berhenti aja gitu ya. Ada yang akhirnya bertahun-tahun tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya karena dia tidak bisa ngelola mental pressure yang terjadi. Nah teman-teman, stres itu sebenarnya ada 2 gitu. Stres yang memberikan tekanan sehingga kita menjadi lebih positif, kreatif, kemudian kita jadi lebih tadi kebangun masalahnya, tapi ada juga distress. Nah, distress ini yang bikin penyakit nih gitu ya. Jadi mulai ada GERD lah, mulai migrain lah gitu. Seminggu sekali nggak bisa masuk karena tadinya ada distress. Nah, kita harus kenali gitu ya. Apakah pekerjaan saya ini memberikan stres yang positif buat saya atau sudah menimbulkan stres yang negatif gitu. Nah, di sini saya punya beberapa tips untuk ngelola stres dalam karir ini gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman kalau kita ada di sebuah organisasi yang toxic ya, orang pada
stabbing sana sini, bikin rumor segala macam, itu kan pasti kita terganggu ya konsentrasi kita untuk bekerja, dan banyak perusahaan yang masih memiliki culture seperti ini. Salah satu yang membuat kita itu tetap healthy gitu ya dalam pikiran dan hidup kita itu adalah kita meyakini bahwa hasil adalah politik terbaik. I really like that statement. Ya, karena apa? Whatever orang mau ngapain, mau tadi lu bilang ya kissing the ass or do whatever gitu, is their job, is their problem. My only concern adalah create a result, bring the result, deliver the result, that's it. Nanti apa? Nanti result ini yang akan menyelamatkan kita dari politik yang aneh-aneh ini gitu. Dan saya sudah membuktikan ini di berbagai macam organisasi gitu ya. Alhamdulillah, it's really bring me to the place I wanna go because result is the best politik. Orang mau nggak suka kita kayak apa, kalau kita udah bring result, dijem, dan ngapa-ngapain. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu. Kadang-kadang kita dapat bos yang demanding, kadang dapat customer yang toxic gitu ya, kayaknya cuman pengen jiksa kita aja gitu ya. Demen gitu ya. Ego kita kayak kena. Nah, di teman-teman ternyata dalam setiap relationship, bagi kerjaan, rumah tangga segala macam, itu selalu yang menjadi problem adalah konflik ego. Jadi ego kita ketemu ego orang lain. Nah, ini nih sebetulnya kita sedang kalau kita di hadapan orang-orang sulit, itu sebetulnya kita sedang diajarin untuk merendahkan ego kita. Karena ego ini sebetulnya doesn't serve anything to us gitu. Karena ego ini dibuat sama Tuhan itu untuk memprotek kita dari bahaya. Tapi kan most of the time hidup kita nggak ada bahaya, biasa-biasa aja. Gitu. Jadi ketika kita nemuin orang-orang yang memang demanding segala macam, fit the suck, ya udah apa yang lo mau gue kasih gitu ya. Bos kita maunya kayak begini segala macam, pelajari. Oh dia maunya gini, oke bisa nggak gue lakukan seperti apa yang dia mau. Tetapi gitu ya, kita harus protect values kita. Jadi apa yang buat kita penting, apa yang kita buat kita itu tidak bisa kita toleransi, itu jaga. Karena apa? Karena mental health kita ada di values ini. Jadi selama values itu kita pegang, tapi kita feeding the self, insya Allah baik-baik aja gitu. Tapi kalau kita sudah menghancurkan value kita di sini, biasanya kita akan mengalami distress tadi. Karena udah nggak sesuai sama value kita gitu kan. Ya, agree. That's a good one. I like it. So yang ketiga gitu, ini prinsip buat saya gitu ya. Dan ini selalu yang saya sampaikan ke teman-teman juga. Karir itu adalah bola karet. Kalau dia jatuh, dia akan selalu bisa bounce back. Akan selalu, percaya. Tapi keluarga itu adalah bola kaca. Sekali jatuh, dia berantakan. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, maka jangan sampai keluarga ini yang kita korbankan. Never. Jadi ketika memang pilihannya adalah karir atau keluarga, saya selalu memilih keluarga. Yang paling gampang gitu ya, ketika saya bekerja di satu perusahaan, saya sudah di puncak karir gitu ya. Kemudian posisi saya harus pindah ke luar negeri gitu ya. Memang sepertinya itu tempting ya Han ya gitu. Oh gila, di luarnya jadi expat gue segala macam. Tapi saya tahu value saya apa, karena keluarga saya ada di Indonesia gitu ya. Kalau saya pindah berarti keluarga saya harus boyongan ke Malaysia. Oh, oke. Ya. Harus boyongan gitu ke luar negeri gitu. Tapi keluarga saya nggak bisa karena mereka masing-masing punya pekerjaannya juga di Indonesia. Saya give up karir saya gitu. Tapi apa? Finally I found another career gitu. Jadi value ini ya, result is the best politik. Fit the suck tapi protect value kita. Karir adalah bola karet, tapi family itu adalah bola kaca. Ini kalau tiga ini kita pegang Han. Aku setuju banget. Insya Allah gitu ya, kita akan terus jalan di jalur kita. 3 value ini datang dari Vibra, dan saya setuju 3-3-nya. Thank you. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan yang mau kita jawab. 2 pertanyaan terakhir dari yang ini nih, Coach Rico, pertanyaan agak susah, lu aja yang jawabin. Awalnya pekerjaan, kemudian profesi ya gitu, Coach Rico ya. Berbeda kan jadi konsep pekerjaan ke profesi maksudnya. Berbeda kan untuk orang yang fresh grade dengan orang yang sudah lama bekerja. Ya, berbeda. Smart worker bukan hanya hard worker gitu. Dia tanya, begitu bukan? Ya, jadi menarik nih ya, Coach Rico gitu. Jadi
saya ini kan kadang-kadang bikin event di universitas ya Han ya tentang managing your growth ya. Yeah. Jadi saya bicara karir dengan student nih teman-teman gitu. Karena saya pengen fresh graduate zaman sekarang nggak kayak zaman kita dulu Han. Kita kan masuk kerja, penting gue kerja gitu. Ya, bersyukur. Oh, bisa kerja gitu. Pengen fresh graduate saat ini tuh sudah tahu apa sih life mission saya, apa sih yang mau gue lakukan. Tapi yang kita tahu itu bukan the how-nya, tapi the why and the what. Artinya mau ngapain aja ya lihat aja nanti di depan adanya apa. Ini yang sekarang sama anak saya itu saya sudah having conversation Han tentang life mission itu. Dan ini selalu berangkat dari apa yang dia suka, apa yang dia yakini dia bisa contribute gitu, apa yang ingin impact apa yang mau dia kerjain. Jadi kita nggak akan sebetulnya tidak ada batasan kepada siapa kita bicara, bahkan kepada anak-anak yang fresh graduate pun kita bisa. Problemnya ada nggak yang ngajak omong? Banyak kan orang tua nggak peduli juga, penting lo kerja deh nak, ya kalau udah kerja perusahaan asing begini udah bagus gitu. Jadi kita lupa having that conversation. Itu jawaban saya sih Pak Riko ya kita. Kalau saya cuma mau tambahin, Coach Riko, kalau udah ngurusan fresh grade ya, kita ngomong fresh grade zaman sekarang ya, 2-3 tahun ke belakang gitu ya, udah perbanyak amal aja, banyak panjang sabar, dah gitu. Kalau tips saya tambahannya itu, semua HR yang ada di sini, atau semua ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak Gen Z, udah perbanyak amal, perbanyak sabar. Dah, kadang ngomong sama, karena mereka berpendapat kita alien soalnya, dan kita mungkin sambil-sambil menganggap mereka alien juga gitu, jadi gitu. Nah, yang kedua nih, Coach Riko, hard worker sama smart worker. Ini statement yang saya tuh dwelling lama sekali gitu. Saya pernah mikir gini Han, teman gue bilang smart worker, Fibra jangan hard worker. Gue tipikalnya hard worker ya. Jadi gue kayak gue ngerasa gini, wah berarti gue salah dong, gue nggak smart tapi gue hard gitu. Tapi kemudian saya juga menyaksikan ternyata smart tapi nggak hard worker itu juga dia kehilangan kekuatan karena ternyata ketika digabung hard sama smart ini digabung itu luar biasa resultnya. Kalau hard tapi nggak smart ya emang sih nggak kemana-mana. Tapi smart doang nggak hard juga oke. Tapi ternyata hard sama smart begitu digabungkan udahlah nggak ada yang akan bisa ngalahin gitu ya kecepatannya. Gitu. Dan ternyata teman-teman kalau kita lihat sekarang banyak menteri-menteri muda ya. Jadi zaman sekarang Jokowi ini banyak sekali menteri-menteri yang datang dari profesional. Ternyata mereka itu hard worker-nya gila-gilaan. Gitu. Tapi mereka juga smart, makanya udah pada muda-muda jadi menteri gitu. Jadi saya sekarang punya keyakinan it should be both. Seperti kata Coach Pras ngomong di salah satu videonya, jangan atau tapi dan gitu. Kalau yang udah pernah nonton gitu. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir. Aku tackle yang dari Bro Kevin, satu dari Pramono, kayaknya for you deh. Oke, Ikigai ya, Ikigai. Kalau pertanyaan konteksnya dari Coach Kevin itu, apakah job career itu punya 5? Enggak, jawabannya enggak gitu. Karena maksud saya, ini pendapat saya pribadi ya, in my ecosystem gitu ya. Yang benar-benar bisa pakai Ikigai, saya berani bilang itu hanya 3% people di dunia gitu, menurut aku. Yang lain itu well, kalau misalnya lu pesimis banget ya 20% lah ya. Tapi pertanyaannya bukan itu menurut saya. Emang kalau lu belum ikigai, lu tidak bisa sukses kah gitu? Itu maksud saya. Jadi saya lebih lihat ke sononya. Jadi bukan apakah bisa dapat ikigai, of course gitu. That will be very ideal. Itu kayak adik saya yang sekolah early childhood menjaga anak-anak, dia ikigai gitu. Dia mencintai anak-anak, dia berkompetensi dan dia mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi seberapa banyak orang kayak dia gitu? Saya aja belum nyampe tuh kayak dia gitu kan. Tapi tidak menjadi hal yang menghambat kita untuk mendapatkan career yang sukses, Coach Kevin. Semoga menjawab ya. Dan semoga kalau ada kesempatan lain kita bisa ngobrol pendapat tentang ini. Dari Pak Pramono, Coach Fibra, kapan sebaiknya kita menjaga jarak melihat kita secara utuh semacam retret? Wah, dalam banget ini pertanyaan. So saya itu belajar mindfulness gitu ya. Salah satunya karena saya menyadari gitu ya, ketidakmampuan kita menjaga jarak itu sebetulnya menghilangkan kebahagiaan dalam hidup. Berapapun achievement kita.
Jadi ternyata teman-teman, membangun jarak itu artinya gini loh. Kita itu bukan apa yang kita lakukan. We are not what we are doing. We are not what our position. We are not what we are having. Kita itu bukan apa yang kita lakukan, kita punya, dan title kita bukan. Kita itu adalah sebuah being yang entitas sendiri, yang apapun yang kita lakukan ini hanya semata-mata jalan menuju life mission kita. Jadi kalau caranya berubah, itunya berubah, kita tetap kita. Nah, kemampuan menjaga jarak itu artinya kemampuan kita keluar dari diri kita ini dan kita lihat, oh iya ini memang yang saya kerjakan, ini memang yang saya upayakan, tetapi belum berhasil. It's okay, saya akan coba lagi gitu. Dan ini yang membangun sebetulnya mental health dan peace of mind. Oh, jadi kalau kita seberapa penting sekali. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang mindful leadership gitu ya, teman-teman akan lihat bahwa apa? Mindful leadership itu salah satunya adalah kemampuan untuk being present to our team. Kita ada di sana sebagai kita, bukan sebagai atasan yang kita udah punya agenda. Lu harus begini, lu harus begitu. Kita benar-benar dengerin, kita benar-benar ada buat dia, kita having a conversation. Jadi bicara mengenai tadi ikigai, bicara mengenai the big why, itu kalau kita sebagai leader itu nggak hadir untuk tim, forget it, the conversation will not happen. Sama dengan kita ke anak kita, sama dengan kita ke pasangan kita. Jadi membangun jarak itu adalah memberikan ruang bagi diri kita untuk hadir dan semua agenda kita tuh kita jauhin gitu. I'm here just for you, that's it. Itu yang buat Sorry saya. Nih Fibra, kayaknya waktunya udah lewat 20 menit. Kita balikin ke Coach Tony. Saya minta maaf teman-teman, agak lewat. Ternyata seru. Memang kalau ngomong career itu, aduh, kadang dikasih 2-3 jam nggak habis-habis gitu, ada aja gitu. Coach Tony, panggungnya saya balikin. Oke, siap. Terima kasih untuk Ibu Fibra dan juga Bu Hani ya, Coach Fibra dan Coach Hani. Aplaus dulu Bapak Ibu semua untuk Coach Fibra dan Coach Hani. Oke, aku pindah ke spotlight dulu ya. Ya. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah belajar banyak Bapak Ibu tentang tentang karir ya, tentang bagaimana kita membangun karir. 3 poin penting sih yang saya catat itu yang justru dapetnya tuh di akhir-akhir tadi ya. Jadi yang pertama tadi adalah sebentar, saya catatan saya mana tuh. Tiba-tiba jadi lupa ya. Nah, result is the best politics ya. Feed the shark but protect your value, and carry is a ball of rubber, but family is a ball of glass. Jadi buat Anda semua, kita semua mungkin ya yang sedang berkarir, kita perlu memperhatikan 3 hal ini ya. Dan bagi kita mungkin yang memiliki tim karyawan atau staff atau member ya, sebisa mungkin ya tetap manusiakanlah mereka ya. Kalau memang secara result politiknya dia bagusnya di sini ya, kita nggak usah otak-atik lah ya. Kecuali kalau memang kita lihat dia bisa ada potensi untuk berkembang juga, lebih baik kita bisa pindahkan. Tapi baik lagi, lihat juga dianya mau berkembang atau tidak ya, tadi seperti yang kata Coach Fibra sama Coach Hani. Oke, menarik sekali teman-teman ya, sampai kita nggak sadar kita sampai melewati waktu yang sudah kita tetapkan, tapi nggak apa-apa karena itu seru banget dan banyak sekali saya yakin teman-teman di sini yang mendapatkan manfaat dari event kita pada sore hari ini. Nah, sebelum nanti kita mengakhiri sesi kita ya, ada satu informasi penting yang akan saya sampaikan di sini. Saya akan share screen untuk Anda semua. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang akan kita adakan nanti di bulan Oktober. So pastikan teman-teman bisa menghadiri dan mengikuti dan ajak teman-temannya untuk bisa hadir. Rise to Depth 30 Oktober Bapak Ibu. Oke, so tanggal 30 Oktober 2021 full day kita akan mengadakan acara Meta Coach ya, Rise to Depth, the 5th Indonesia Meta Coach Conference. Bangkitlah, beradaptasi dan kembali menjadi hebat menggunakan teknologi meta coaching yang memberdayakan setiap aspek kehidupan untuk Indonesia unggul. Luar biasa ya. Jadi pastikan ada catat tanggalnya 30 Oktober 2021 kita akan mengadakan Meta Coach Conference yang kelima ya, 30 Oktober 2021 dicatat tanggalnya.
Dan Bapak Ibu semua, untuk teman-teman yang para meta coach, Foto silakan bersama. diisi untuk ntar dulu. Untuk itu dulu, untuk mengisi absensi ya. Dan sekarang kita waktunya untuk foto bersama. Di sini silakan. Wih, Pak Kodrat lagi di mana Pak Kodrat? Itu tanahnya siapa Pak Kodrat? Luar biasa. Oke, kita akan berfoto teman-teman. Siap-siap. Oke ya, di halaman pertama. Boleh senyum dulu yang manis. Civivi yang foto, yang capture atau saya? Udah, Oke, dia saya udah bantu. siap-siap. Berarti Coach Tony yang Oke. ambil. 1, 2, 3. Bentar, masih ada yang buka. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama. Sebentar ya. Kita coba cek di halaman kedua ada gak ya? Oke, sekarang kita masuk ke halaman kedua. Oke, ada orang. Kok Kevin begini aja. Ada Oke, nggak orang. apa-apa ya. 1, 2, 3. Yes. Oke, teman-teman, acara kita sudah selesai. Buat teman-teman semua yang belum mengikuti NS, boleh Thank you cari Lisa tahu for tentang kita lebih joining. banyak lagi ya, untuk bisa datang di acara-acara kita selanjutnya, dan nanti Anda akan di-invite untuk masuk ke dalam grup WhatsApp yang baru ya, untuk mengetahui lebih banyak informasi lagi tentang acara-acara dari MetaCoach juga Indonesia Neurosemantics. So buat Bapak Ibu semua, sekali lagi thank you untuk Coach Fibra dan Coach Hani dan teman-teman panitia dan juga teman-teman MetaCoach dan semua peserta yang hadir pada hari ini. Ya, doa saya semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga mendapatkan berkah-berkah yang melimpah setiap harinya, sehingga kita bisa lebih banyak berkat dan lebih banyak berbagi lagi. Amin. Ya Rabbi. Oke.